Oke, kita balik lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama dengan JT Pro. Kita hari ini di episode yang ke-11. Episode ke-11 kedatangan bintang tamu yang sudah melalang buana di dunia per-eventan. Semua pasti udah pada tahu. Ada Om Sofyan, Red Avenue, salah satu Red Avenue Indonesia, salah satu event organizer yang gede juga, ada di Jakarta domisilinya. Beliau juga salah satu pengurus dari DPP pusat ya, DPP pusat dari AILI, sebuah asosiasi atau organisasi yang menaungi para travel, terus IO outbound, IO team building kayak gitu-gitu. Dan beliau ini legend ya, udah melalang buana kemana-mana gitu. Kita mau sapa-sapa dulu buat para sobat ngobras. Bagaimana hari Selasanya, sehat-sehat ya? Aman semua. Dan gue mau agak ada sedikit catatan sebelum kita ngundang Om Sofyan untuk join di live kita malam ini, bahwa sedikit mendisclaimer opening gue, bahwa obrolan yang ada di Ngobras dari episode yang kemarin-kemarin sampai dengan episode hari ini dan besok-besok, bahwa ini obrolan kita ini hanya opini, hanya pendapat kita, baik itu saya sebagai moderator ataupun narasumber. Jadi jika ada statement yang mungkin menyimpang atau ada statement yang mungkin nggak sesuai dengan para sobat ngobras, ini hanya hiburan semata ya gitu, dan ini untuk menginspirasi teman-teman. Jadi yang baik-baik saja yang diambil, yang kurang mungkin menurut teman-teman boleh diabaikan gitu, karena memang tujuan dari Ngobras ngobrol asik ini adalah kita ngobrol santai yang sebenarnya obrolan warung kopi, yang kemudian kita bawa obrolan ini di ranah publik gitu, jadi semuanya bisa nonton, join segala macam gitu. Oke, dan tetap gue sampaikan ke teman-teman juga bahwa ini kita ada sesi pertanyaan, jadi teman-teman nanti bisa bertanya langsung oleh ke narasumber Om Sofyan tentang tema kita hari ini. Apa sih tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah kreatif virtual building di era pandemi gitu, karena sekarang ini lagi trennya semuanya serba virtual ya. Kayak gini juga kita sekarang memanfaatkan teknologi, karena biasanya kita ketemu, biasanya kita engagement offline gitu. Sekarang kita mau pakai sarana platform sosial media untuk sama-sama bisa sharing, kasih spirit, kasih inspirasi buat teman-teman khususnya yang di industri kreatif, industri event, supaya bisa kebuka nih ide-ide mungkin bisa dikolaborasikan dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan coba undang bintang tamu kita ya, Om Sofyan. Oke, sudah dipanggil, akan segera join Om Sofyan. Jadi teman-teman boleh ya, kalau ada pertanyaan apapun langsung aja ditanyain ke narasumber kita malam hari ini, biar langsung digas. Oke. Nah, ini dia nih, bintang Toy malam ini. Suara saya diterima dengan jelas? Aman ya? Aman. Okay. Selamat datang buat Om Harry Bob. Endorsementnya ditunggu. Selamat datang juga Om Hendra Rail. Hendra Rail nih nanti bintang tamu hari Kamis nih. Asik, ada Bang Hendra ya. Yoi, selamat datang buat Eko 541. Wih, ini nanti ini bintang tamu Ngobras nanti bulan depan nih. Asik, banyak ya, udah jadwal udah padat. Jadwalnya Ucok padat soalnya, jadi susah nih ngembokin Ucok. Oke Om, siap. Apa kabar nih Om sekarang Om? Gimana kabarnya? Oke, kabar baik Bang JT. Sebelumnya thank you nih udah diundang Bang JT ya. Udah di acaranya Ngobras. Hah?
sama-sama Om, thank you juga nih udah Ya, mau datang nih, mampir nih di Ngobras nih, oke. Dulu, menyempatkan waktunya. kalau cerita dulu sempat diundang ya, Bang JT diundang di studio kita di acaranya browsing ya. Wih, Yo, keren banget itu. Viewersnya kayaknya yang ada di channelnya apa JT apa yang ada di browsing lebih tinggi nih viewersnya nih. Banyak yang nonton. yo, Banyak yang nonton Bang. Keren, keren, keren ya. Anyway, thank you dan ya tadi untuk aja disclaimer-nya udah bagus banget tadi Bang. Disclaimer-nya udah bagus banget bahwa ini adalah bukan kita bicara bukan berdasarkan apa namanya fakta-fakta yang terjadi juga, tapi juga memang bukan masalah bahwa ini adalah yang betul ya, tapi ini adalah bukan sekedar opini tapi perspektif ya mungkin ya Bang ya. benar, benar. Ini Lebih opini dan perspektif. Karena ya kemarin perspektif. Karena kemarin apa hasil dari episode sebelumnya memang ada banyak obrolan yang agak-agak seru ya gitu, sehingga Ya. gue dapat ada beberapa yang ngasih input ke gue gitu dari senior juga yang sempat nonton di YouTube hasil tayangan ulangnya, bahwa ini harus lo disclaimer Jo daripada nanti bermasalah di kemudian hari gitu. Karena memang situasi lagi kayak gini kan banyak yang ini ya Om ya, nyebarin hoax apa segala macam ya kan, kadang-kadang Betul. kita maunya malah yang apa ngebagi yang baik, sisi baik, tapi kadang-kadang diambil sama netizen yang buruk-buruknya nih. Ya. Tapi udah keren. Ininya opening udah keren kok. Itu cakep banget nih. Gitu. Bang JT, saya nyapa dulu nih teman-teman juga, selain teman-teman dari event owner nih udah masuk. Di sini juga ada teman-teman Aileen nih udah. Jadi ini nih jadi agak minder nih, asik bahasanya ya. Asik, yang masuk udah senior semua nih, ada Bang Bob ya kan, ada Bang Ardian Rangga ya. Kalau Bang Bob ini kan Kabid Markomnya DPP Aili, kemudian Bang Ardian Rangga ini Kabid Diklatnya, asik gitu ya. Asik. Kabid Diklatnya DPP Aili juga. Ini gua bahasannya keren. Ini doi adanya bukan di Jakarta, adanya di Bengkulu. Wih, salam sehat buat yang di Bengkulu, salam sehat. Gitu. Siapa juga buat teman-teman event owner nih, banyak yang ngumpul juga, banyak yang join juga nih. Ada Pak Sekjen ini baru datang nih, salam hormat Mamang Tampani. Ya, salam hormat Kang Denny, Bang Denny yang ada di Jakarta nih Bang Denny. Ya, so kita hari ini kita ngobrolin formatnya, topiknya adalah virtual team building ya, Bang ya. Yoi. Itu awalnya gimana Om? Kok bisa punya ide kayak gitu tuh? Cerita dulu Om. Oke, pertama gini dulu Bang. Kalau sebelum ditanya biasa gue orangnya suka nanya balik dulu Bang. Gitu ya. Digali dulu Bang. Bintang tamunya ini nih MC S Breaker nih, gue kalah nih jadi nih. Bukan kan biar sama-sama gitu kan. Karena kan kita ngomong perspektif nih ya, gitu. Kalau ngomong perspektif, Bang JT selaku tuan rumah nih, salah satu undang aneh gitu, undang gua nih Bang masuk di sesinya Gorbas. Apakah sosok yang tepat gitu kan, atau apa karena sepak terjangnya, atau unsur apa ya Bang? Jadi gini, bintang tamu yang gue undang di Ngobras ini adalah sebenarnya dari yang kemarin-kemarin sampai dengan yang akan datang itu adalah sosok-sosok yang menginspirasi di masa pandemi Om. Jadi memang Ngobras itu kan awalnya konsepnya adalah ngobrol Ramadan seru gitu kan. Itu kemarin cuma tayang 6 episode, memang itu dibuat untuk Ramadan. Terus kemudian sekarang konsepnya gue rubah jadi ngobrol asik. Kenapa? Karena awalnya ini karena tiba-tiba kita yang lagi happeningnya nih jalanin event, terus tahu-tahu di stop dengan adanya gelombang kedua kan, gitu. Jadi mau nggak mau kita mengalah lagi nih, kita harus kita lockdown, kita ikutin aturan pemerintah. Dan tapi gue melihat ada sisi lain yang menarik adalah di saat teman-teman di industri kreatif, khususnya yang ada di event, itu banyak yang ternyata struggle gitu, banyak yang ternyata survive gitu. Bahkan kalau bisa dibilang ada yang beberapa itu bukan cuma survive, tapi bisa sukses. Itu salah satunya ya Om Sofyan gitu. Gue lihat dengan kreatif yang dibuat sama teman-teman di Aili, terus salah satunya adalah Om Sofyan gitu, itu sangat menarik gitu. Artinya bahwa ya inilah orang kreatif gitu loh. Yang kita itu ketika kita di push dengan deadline,
itu malah membuat kita jadi makin liar nih ide-ide out of the box-nya, dan akhirnya makin keluar imajinasinya yang bisa akhirnya menjadi solusi untuk kondisi event hari ini gitu. Nah, salah satunya dengan Sofyan. Makanya kenapa, wah asik nih virtual, apalagi gue lihat postingan lu terakhir-terakhir udah lebih berkembang ya cara bermain virtualnya, terus lu bisa mengkombinasikan dengan si team building ini sendiri gitu. Oke, siap. Thank you Bang. Thank you ya udah ini. Paling nggak udah dapat nih refleksi apa yang gue dapet nih Bang, ya kan ente untuk undang Ane di forum ini. Yang pertama gini Bang ya. Ane mungkin di sini akan ngomong sebagai personal, kemudian yang mewakili dari lembaga gue ini adalah Redev Indonesia. Kedua karena gue juga di DPP, jadi ngomongnya ada 3 nih ya secara perspektifnya Bang ya. Gitu ya, boleh ya. Secara, boleh. Mesti mewakili semuanya. Pertama gini Bang, ketika pandemi di bulan Maret 2020 ini menghantam ya, jujur banyak banget strategi-strategi baru mesti dimunculin gitu ya. Apalagi mengenai terkait mengenai pola bisnisnya gitu ya, pola bisnis banyak yang sudah mulai terjadi di teman-teman di ALI, salah satunya adalah yang terjadi shifting gitu ya. Karena kenapa? Karena di tahun 2019 ini kan udah ada tantangan beratnya adalah ketika Pilpres ya Bang ya, gitu ya. Masuk ke Pilpres. Masuk 2020 yang harusnya rata-rata di bulan Februari, Maret ini udah pada jadwal, udah pada padat gitu ya. Tiba-tiba langsung dihantam jebret gitu kan. Langsung drop semuanya gitu. Banyak yang memang secara strategi untuk menyikapi force major seperti ini banyak yang nggak disiapin Bang, gitu ya. Jadi banyak yang agak lulu lantah, ada nggak hanya di provider saja Bang gitu kan, termasuk di event ataupun di hospital industry lah ya khususnya ya, termasuk tour and travel. Nah, perjalanan ini Bang, ini yang akhirnya memajukan pikiran gue karena kan gue lagi nyiapin adalah terkait dengan digital 4.0 gitu ya. Digital 4.0 kan akan terjadi kurang lebih 2-3 tahun lagi nih gitu kan. Sekarang dipaksa nih mesti maju. Nah, platform digital 4.0 ini sudah dijalankan Bang, gitu ya. Sudah dijalankan kenapa? Karena kebetulan di akhir 2019 itu ada kurang lebih sekitar 3-4 klien yang ditangani oleh kita, ini semuanya berbasis digital Bang, gitu ya. Salah satunya adalah pengembangan platform berbasis digital adventure, gitu ya. Nah, digital adventure ini akhirnya semua tools yang ada di mekanisme delivery teknik yang ada di experiential learning, khususnya di team building, ini betul-betul sudah harus mengadopsi dari digital tadi gitu. Nah, yang terjadi kurang lebih sekitar bulan Maret sampai Agustus ini betul-betul di kita Bang ya, di Redevenue ini betul-betul lagi matengin semua pola semuanya berbasis dengan platform digital. Baik itu bentuknya adalah digital apps ataupun termasuk dengan web base gitu ya. Nah, pertama, kita sudah menyiapkan polanya adalah dengan digital adventure. Ya, digital adventure ini akhirnya karena yang jumlah peserta yang ini dalam bentukan small group, yang kepikir adalah produk yang dimunculin adalah kita punya produk namanya Bang Escape Game atau Escape Mission. Itu nama produknya adalah The Secret Game, gitu ya. Nah, The Secret Game ini adalah polanya bentuknya sistem pola team building, tapi dibuatnya berbasis experience learning. Si peserta itu bukan hanya paham mengenai team buildingnya saja, tapi mesti memahami platform dari digitalnya gitu loh, Bang. Ya, ada beberapa platform digitalnya. Nah, kendala-kendala yang terjadi adalah mengedukasi stakeholder, Bang. Ya, mengedukasi pasar gitu loh. Ketika ini dijalankan, ya sampai ada satu tools yang kita memang mesti ambil license dari Jerman, gitu kan, dari luar. Nah, ketika dilakukan ini banyak sekali yang mesti dirubah dari sisi bahasa, dari sisi dinamis dari tampilannya, gitu ya. Akhirnya ini memang secara biaya cukup tinggi. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, tingkat adaptability dari si peserta ini pun butuh effort, gitu loh. Mesti pelan-pelan banget. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung masuk ke program tersebut dan mereka bisa terlibat. Ini memang masih agak berat. Nah, sampai perjalanan itu terjadi akhirnya di bulan September, ya kan? Di bulan September kita launch produk yang baru namanya Virtual Mobile Adventure.
Virtual Yes. Mobile Adventure ini karena memang kita sedang mengembangkan aplikasi nih Bang, gitu kan. Ini kan pernah cerita nih Bang, gue pernah cerita ke lu Ya. mengenai satu platform digital aplikasi yang dikembangkan oleh Redevenue, tapi itu akan terpisah dari Redevenue-nya. Betul-betul itu digunakan oleh semua para pengguna jasa team building ataupun experience learning. Kita Ya. bikin Mobile Hand Indonesia, kemudian platform ini akhirnya karena kurang lebih tahun 2017 kita sudah melakukan beberapa assessment dan juga analisa terhadap aplikasi-aplikasi yang terjadi di program-program seperti Scavenger Hunt, program-program yang bersifat adalah yang berbasis Amazing Race gitu ya. Ini gue sampai mesti ngebidik kurang lebih sekitar 20 aplikasi Bang, gitu. Mesti ngebidik aplikasi sampai bahasa ininya mesti ngebakar duit dah ya, mesti buang duit untuk bener-bener kita nyel masuk ke dalamnya, masuk ke dashboardnya seperti apa segala macam. Nah, akhirnya kita komit untuk bikin yang betul-betul di develop oleh kita sendiri dan berbasis betul-betul experiential learning. Makanya Mobile Hand Indonesia itu kita bikin tagline-nya adalah make experiential easy. Jadi ketika orang melakukan program-program berbasis experiential gitu ya, itu akan lebih mudah gitu loh, lebih mudah dipahami, akan lebih mudah dicerna oleh para penggunanya gitu ya. Karena ini sebagai bentuk campaign bahwa experience learning itu bukan hanya sekedar outbound yang berbasis misalnya mainnya di high rope atau misalnya mainnya di lapangan gitu ya. Kan banyak, nggak harus di outdoor aja, di indoor pun bisa dilakukan. Nah, aplikasi ini akhirnya karena pengen mengungguli ya kan, ada salah satu beberapa aplikasi yang ada di US ataupun di Australia bahkan yang di Singapura, kita kembangkan lagi ada 3 fitur gitu, yang tadinya 5 menjadi 8 gitu. Nah, effort ini memang agak ngos-ngosan Bang, bukan hanya terkait dari biaya, tapi secara teknis juga agak sedikit ribet ya. Kenapa? Karena antara back end front end ini betul-betul bisa mengimplementasi tarikan dari data analisis yang kita butuhkan untuk pelaporan kepada si klien gitu ya. Nah, ini masih berjalan Bang. Masih berjalan dan ini salah satu fitur yang ditambahkan adalah 360 video voice call sama video conference. Tapi untuk small group ya, untuk di situ yang akan dilakukan video conference adalah untuk level team captain. Jadi biasanya di maksimum itu kurang lebih sekitar 20-30 orang untuk mengakses ke video conference-nya terkait dengan data storage dan juga kecepatan dari komunikasi dengan para team captain. Nah, itu yang menginspirasi Bang. Jadi akhirnya The Secret Code ini menjadi produk yang kita jual, kemudian Virtual Mobile Adventure yang kita tetap jual juga karena basisnya ini dibutuhkan gitu. Bahkan terkait dengan program yang bersifat basic team building ya, basic team building yang sifatnya face to face gitu ya. Nah, dari 3 produk ini yang berjalan akhirnya istilah yang kita buat adalah yang penting ya product and market fit-nya mesti dapat nih Bang, gitu loh. Gitu ya. Jadi banyak yang terjadi entah itu di kalangan event organizer ataupun di travel agent, bahkan di anggota asosiasi experience learning pun ini banyak yang masih belum move on untuk membuat produknya gitu loh Bang ya. Nah, ini yang kenapa akhirnya gue Bang jujur untuk melakukan fokus satu bisnis gitu loh. Karena sempat kepikir Bang, ya kan kita pernah ngobrol kan, gua mau bikin studio kafe gitu ya. Tapi balik lagi, hakikatnya gua adalah programmer. Gua praktisi di bidangnya experience learning. Karena ketika gua mesti mengelola satu restoran, ya kan, belum tentu gua jago gitu loh, ya kan? Yang terjadi adalah gua tetap di rel. Gua balik lagi ke rel dan gua harus jalan ini semuanya. Kenapa? Secara keilmuan gua juga ada di situ, pengalaman gua pun ada di situ. Jadi harusnya gua bisa gitu loh, Bang. Itu yang terjadi Bang ya, gitu. Akhirnya gue stick di situ dan apa yang dikembangkan tadi selalu tumbuh terus, berkembang terus. Nah, bicara mengenai virtual team building, makanya kenapa banyak yang belum masih ini bentukannya bukan shifting ya Bang, bukan shifting, bukan migrasi program atau migrasi produk, bukan, ya kan? Ini adalah bentuk diversifikasi. Diversifikasi program dari experiential learning yang bersifat dilakukan secara on-site atau offline gitu kan, dibuat secara virtual, bukan deviasi program juga bukan,
Kenapa? Karena ini akan dibutuhkan sampai gitu kan bahasanya, sampai vaksin pun sampai vaksin pun udah digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia atau para penggunanya gitu ya. Virtual ini akan tetap digunakan. Kenapa? Karena para pengguna virtual team building yang mereka sudah merasakan ini bisa digunakan untuk sebagai program efisiensi gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk kemudian hari ketika ya kan banyak kendala-kendala yang terjadi, contoh misalnya karena anggaran, yang pertama, yang kedua karena faktor jarak gitu ya, kemudian yang ketiga karena faktor penentuan jadwal terlalu mepet gitu ya, itu yang disiapkan semuanya. Nah, membuat untuk program virtual team building ini akan sedikit berbeda, unik, Bang JT gitu ya. Kenapa gitu kan? Kalau Bang JT kan selalu, Bang, jangan lupa show manajemennya GT Pro udah pasti Bang gitu loh. Tapi yang aneh, yang gue lagi ini Bang, yang gue lagi dalamin adalah ketika untuk kita melakukan show management ini betul-betul harus dapat feels-nya gitu loh ya. Bukan hanya sekedar memberikan instruksi, tapi gitu loh esensi dari experiential learning-nya ya, refleksi dari pesertanya mesti dapat gitu ya. Nah, ketika esensi udah dapat ini untuk untuk di handoverkan kepada tim show management, ini akan lebih ringan Bang gitu, akan lebih ringan. Dan secara visinya antara antara para operatornya ya dan tim show management akan berjalan bersama-sama dengan visi yang sama gitu. Karena gini Bang, untuk membuat program virtual team building itu bukan hanya memindahkan dari program onsite ya offline menjadi virtual gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kan balik lagi tadi ke sistem dari product and market fit-nya. Karena gini, kebutuhan market itu kan ada yang pengennya adalah yang bagus, tapi harganya murah, gitu ya. Ada yang pengen programnya bagus, harganya juga mahal, nggak apa-apa, gitu loh. Ya kan? Terus ada yang programnya bagus, tapi harus sesuai objektifnya dia, gitu loh. Nah, ini kan mesti pas, gitu loh. Nah, yang terjadi adalah banyak sekali ketika pergeseran masuk ke virtual, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ini terjadi. Maksudnya gini, kenapa kita harus ngedapetin produk and market fit-nya? Misalnya, Bang JT mempunyai klien yang betul-betul pengen melakukan program virtual, gitu ya, pengen program virtual. Tapi karena nggak punya produk, akhirnya jadi lepas, gitu ya. Gitu. Nah, terbalik juga sama gue Bang. Ketika gue punya market, ketika gue punya produk, tapi gue punya market, nggak punya marketnya, gue juga bisa hilang jualannya, gitu loh Bang. Jadi betul-betul penting nih yang dimaksud dengan produk dan market fit-nya ini betul-betul udah paling pas gitu loh. Jadi ini dibutuhin. Nah, penyelenggaraan dari virtual team building pun platform dan instrumennya agak cukup banyak Bang, gitu ya. Yang pertama adalah bukan hanya sekedar kan kalau kita kan Zoom ya kan yang paling umum ini kan menggunakan Zoom ya Bang. Zoom ini kan paling umum, ya kan? Karena Zoom ini kategorinya adalah platform video conference, gitu deh. Gitu ya, Bang ya? Platform video conference. Kalau di gua nih, Bang, ini kalau perspektif gua nih, Bang gitu ya, gitu ya. Kalau perspektif gua, ketika gua bikin yang namanya virtual team building itu akan menggunakan 3 tahapan, Bang. Gitu, akan menggunakan 3 tahapan, ya. Yang pertama adalah contents, ya, contents. Contents ini termasuk mulai dari video, ya kan, animasi, kemudian desain grafis, gitu kan, kemudian secara highlightnya seperti apa, objektifnya seperti apa, ini ada di contents, gitu ya, contents. Makanya dibutuhkan kreatif tadi, Bang, ya, gitu, dibutuhkan kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah toolsnya baru kita masuk ke live streamingnya, betul kan? Gitu. Ya, masuk ke live streaming. Boleh lah mau pakai Vmix kayak, mau pakai OBS kayak, gitu kan. Kecanggihan untuk mendeliver pun kan beda-beda Bang, gitu ya. Kalau kalau di tahapan pertama tadi kontesnya bagus, tapi ketika main di live streamingnya nggak jago, berantakan Bang, bener kan? Jadi nggak kece gitu loh, ya kan? Produknya bagus gitu loh, ya kan? Streamernya jadi JT, kece banget gitu ya, gitu. Harusnya ya, yang betul-betul prof. Eksekutor gitu. Betul. Nah, yang ketiga adalah baru masuk ke video conference. Kita temakin ke video conference adalah bisa menggunakan Microsoft Teams, bisa menggunakan platform Zoom, atau menggunakan ya Google Meet atau Uber Conference misalnya yang jarang dipakai gitu kan di luar, yang banyak dipakai di luar. Itu diserahkan kepada user gitu semuanya. Nah, yang terpenting adalah kita bermain di tahapan 1 tadi Bang, mengenai di content gitu ya. Kontennya akan menjadi penting ya. Kontennya akan menjadi penting. Karena gini,
sebetulnya apa namanya kompetensi dari teman-teman dari experiential provider ya, teman-teman dari yang penggiat jasa virtual team building, ini betul-betul harusnya bermainnya di konten tadi gitu loh, di konten. Nah, ketika menggunakan tahapan kedua ya, menggunakan live streamingnya, kan nggak harus teman-teman dari Aili gitu loh, teman-teman yang biasa apa namanya bekerja dengan dunia streaming, ada ahlinya kok gitu loh. Yang dilakukan apa? Ya berkolaborasi gitu loh, ya kan? Berkolaborasi. Ya bahasanya ibaratnya menggunakan jasa untuk streamingnya gitu loh. Ya. Baru setelah itu masuk ke video conference. Video conference-nya apa? Masuknya pakai Zoom. Zoom-nya nggak ada. Ya wis. Ada juga kok yang sewain jasa ininya kok, jasa apa namanya? Jasa Zoom-nya gitu. JT komplit kok gitu kan, JT Pro komplit, mau pakai Zoom-nya ada, apa namanya, mulai dari streamernya ada gitu, so manajemennya komplit. Ya kalau mau gampang gitu loh bahasanya ini Bang ya, mau gampang, gue sebagai gitu praktisi, gue sebagai praktisi IL gitu kan, karena gue mau simple, Bang, gue punya program nih, tolong ini untuk delivery out, apa namanya, delivery tekniknya untuk menjadi itu sebagai live streaming produk ya, itu gue serahin ke lo. Kan nanti bisa Bang, bener kan? Nah, tapi yang ini mesti dapat nih, ini Bang, yang jadi tantangan adalah bagaimana kita betul-betul meng-create, mengemas ini, betul-betul jadi tampilannya menarik gitu loh Bang. Jadi betul-betul menarik. Kenapa? Karena bermain virtual itu kan bukan hanya sekedar memindahkan, yang gue bilang tadi Bang, memindahkan dari program-program onsite menjadi virtual gitu loh. Gitu ya. Kesulitannya gini deh Bang, ya supaya gak tektokan nih Bang, gitu kan ya, supaya gak tektokan. Bang apa namanya, Bang JT ketika sebelum pandemi nih ya, sebelum pandemi, kalau yang pernah diikuti program program team building ya, atau outbound deh gitu, ya kan, mau di indoor atau outdoor, apa sih yang dirasain Bang gitu loh, secara onsite-nya ya? Engagement sih. Selalu kan PR-nya kita itu kan engagement ya gitu. Makanya tadi dari apa yang lo sampaikan itu banyak catatan nih, gue sampai bikin nih, menarik sih kata-kata lo. Moderatornya Saudi soalnya sama planner ya kan, jadi iya gue ngeri. Kalau moderator Saudi gue detail gitu loh ya kan. Zero mistake masalahnya tuh. Ini tuh ada dari statement lo, poin-poinnya tuh ada beberapa yang gue catat nih. Ini menarik gitu. Jadi yang pertama adalah engagement. Bang, izin dulu. Ini boleh sambil ngerokok kan? Boleh lah, sambil ngopi, ngerokok, santai aja. Kita jangan tegang-tegang lah. Ya, Bang JT, ini bentar, kalau nuhun dulu. Gue mesti ini dulu ngucapin selamat malam nih. Ada loyal customer gue, ada Bu Risha dari Dharma. Selamat malam Bu Risha, gitu ya. Mohon maaf, mohon izin jadi apa, lagi ngobrol Bu mengenai virtual team building. Ini gue dibidik nih sama klien gue nih Bang nih. Mudah-mudahan nggak tergoyahkan gitu. Ya lanjut Bang, gimana Bang? Ya, jadi apa menarik sih tadi dari apa yang lu jelasin, gue langsung nangkep banyak poin. Yang pertama adalah masalah experience learning. Yang ini pernah lu bahas dan lu undang gue waktu itu di program lu untuk bicara tentang experience learning. Nah, memang yang paling sulit kan sekarang ini adalah gimana caranya experience ini bisa didapatkan ketika kita pindah atau migrasi scale up ke online gitu. Dan yang susah adalah satu kata, engagement gitu kan. Karena so far selama gue mainin virtual event dari tahun lalu sampai sekarang, memang yang paling sulit adalah di kata satu poin itu, engagement. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa menggaranti kualitas atau situasi dari masing-masing audiens gitu. Artinya perbedaannya kan sebenarnya di situ. Contoh kalau gue dari sales management ya, gue bisa, kalau gue ditanya gini sama klien, Mas bisa nggak ya ini dibikin lebih menarik kemasannya? Sebenarnya akhirnya ini akan yang membuat gue repot adalah menarik dari set mana nih? Dari set satu arah, kita sebagai seorang broadcaster yang akan menyiarkan program itu ke partisipan, atau dari set partisipan yang akan merasa mempunyai engagement atau bonding dengan si program itu sehingga mereka bisa tune. Karena
efektivitas online ini kan nggak bisa maksimal karena itu tadi yang pertama jaringan, ya kan? Kita jaringannya sudah maksimal, sudah bagus, tapi belum tentu yang menerima di sana jaringannya oke. Terus Ya. yang kedua kendala pasti lebih banyak ke teknis. Terus yang kedua dari sisi gue sebagai show manajemen kan gini, anggaplah misalnya gue ngebrief MC Om, gue bilang nanti lo di part ini lo mingle ya, lo datang ke mejanya bapak, terus lo ajak bapak bercanda. Nah, tapi karena gue mau set state misalnya kayak gitu kan, jadi lo mingle dulu. Nah, setelah tapi lo lihat situasinya, kalau memang si bapak itu nggak bisa diajak bercanda, lo langsung pindah table ya. Gue bisa mengarahkan begitu nih ke MC. Tapi ketika kita event online, kita nggak tahu nih bondingnya. Artinya ketika MC itu udah, itu garing apa enggak bercandaannya, itu nyampe apa enggak, yang nonton itu juga akan ketawa di rumah apa enggak, itu yang susah gitu. Jadi akhirnya dari sisi mana nih, gue selalu gitu kalau misalnya kita ngobrol sama klien, ya mau nggak mau akhirnya ya dari satu arahnya aja mas. Dan satu yang menarik yang gue belajar dari event online ini adalah gue jadi punya kita sekarang jadi punya dua perspektif Om ketika kita merunningkan sebuah event gitu. Yang pertama adalah kamera view, yang kedua adalah state view. Jadi akhirnya kita jadi harus melihatnya dari sisi state sebagai show management offline, dan kita juga melihat dari sisi kamera view, dari sisi audience broadcast nih. Enak nggak ditontonnya? Gitu loh. Contoh nih misalnya sekarang kan lagi ya kayak gue lagi mainin, lo juga mainin, kayak misalnya contoh kita main Unreal Engine, asimetri. Itu keren memang gitu. Tapi apakah itu jadi kelihatan oke ketika yang nonton pakai handphone? Nah, itu kan jadi catatan. Apakah presentasi itu akan dapat terlihat ketika dia di embed di LED tapi tidak di full screen misalnya gitu. Nah, itu kan jadi beberapa hal isu yang akhirnya kita sama-sama belajar gitu bahwa oh iya ya yang kita harus dari setnya si kamera view nih sebagai audiens yang lihat itu dari handphone gitu. Yang tadi gue catat kata-kata lo dari sisi experience sama engagement ini Om, dan yang entar ya yang lainnya lanjut ya nanti. Dari dua itu, dari engagement sama experience ini, kira-kira program yang lo buat di team building virtual itu gimana caranya bisa ngebangun engagement sama experience-nya? Oke, pertanyaan menarik Bang, ya, pertanyaan menarik. Tapi tadi agak sedikit gua lurusin Bang, ya. Ini dari perspektif bisnisnya, ya. Gue nggak masuk lagi akselerasi bisnis Bang, ya. Tahapan gue masih di inkubator ya, masih di inkubator. Kenapa? Tahapan gue bukan lagi nyari profit Bang, ya. Gue yakin lu juga sama, ya. Gue yakin lu juga sama. Kita ada tahapan di inkubator. Kalau udah main-main di inkubator, itu adalah mainnya adalah di revenue, ya kan? Bukan profit. Gue yakin lu juga ngambil profit bakal tinggi. Kenapa? Karena misi lu akan sama, bener nggak? Misi lu adalah mengedukasi dulu, gitu loh. Maksudnya gini, menarik tadi. Ketika mereka dikasih harga Unreal Engine, kaget nggak Bang? Pasti kaget. Gitu loh. Yalah, kan bahasanya gini, kok harga program, harga event kok kan cuma ini doang, pakai Zoom doang. Kan gue pakainya Zoom meeting atau Zoom webinar, yang harga, misalnya kita pakai, kan peserta gue cuma 85 orang Zoom meetingnya, harga untuk Zoom meeting kan cuma 216.000 rupiah gitu ya, cuma berapa dolar, itu pun sebulan. Kok harga paketnya misalnya harganya 300.000 per orang, kan untuk gede dong, gitu ya Bang, gitu loh. Nah, banyak hal yang belum difahami oleh oleh stakeholder juga, oleh pengguna juga, termasuk mungkin beberapa klien juga, bahwa ya untuk mendapatkan feels tadi, kan kita pertanyaan tadi dua ya Bang, untuk mendapatkan engagement dan juga experience tadi, berarti tugasnya adalah mengoptimalkan, gitu ya, mengoptimalkan tools-tools yang ada, ya, yang ada di virtual tadi untuk menjadi suatu betul-betul dirasakan seperti reality, gitu loh Bang, gitu ya, reality. Gimana cara dampaknya, impact-nya itu bisa terjadi? Bang JT, gue cuma share aja, ketika gue melakukan presentasi Bang, ya, gue melakukan presentasi, teknik gue rubah Bang yang dari offline Bang. Asli gue rubah. Banting setir. Kenapa? Ternyata kalau gue ngomong terus, ya kan, mereka nggak dapat visualnya, ya kan, mereka nggak ngerasain, mereka nggak nangkep Bang. Kenapa? Karena kadang-kadang, apa ya, kita produknya bentukannya, ini tangible nih gitu loh. Tugasnya kita adalah mengengage. Tugasnya kita adalah
memberikan satu perspektif atau apa mendapatkan refleksi kepada pesertanya gitu ya, untuk betul-betul dapat engage gitu loh. Nah, Ane ambil contoh ibaratnya dengan tiga produk yang gue jalanin bang, The Secret Code sama Virtual Mobile Adventure misalnya. Dari VMA deh bang ya, gue nyingkatnya VMA ya bang ya. Kalau ngomong VMA itu program yang berbasis ini tadi apa namanya beberapa tools. Nah, VMA ini kan apa namanya kalau ditanya apa sih VMA Mas Sofyan gitu loh, bang apa VMA? VMA itu sebetulnya ada tiga apa namanya ada tiga prinsipal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan virtual team building tadi, VMA menggunakan yang pertama adalah video conference, gitu ya bang. Ya. Berarti video conference-nya bebas. Mereka karena gini bang, kalau sudah masuk ke video conference kan, mereka punya ada kebijakan harus pakai apa namanya, harus pakai Zoom. Ya. Benar gitu. Ada yang misalnya nggak boleh pakai Zoom ya, harus pakai MS Team ya, boleh. Silakan monggo, nggak ada masalah. Selama itu support gitu ya bang. Kalau ditanya bagusan mana, lebih enak mana? Ya kalau ditanya ya orang banyak yang paling banyak digunakan adalah Zoom gitu dan lebih dinamis dan juga lebih enteng bahasanya kan gitu ya bang, bisa mengakomodir banyak ini apa sistem ya, software sistem, dan Zoom itu paling mudah untuk plug in play peserta gitu. Betul, betul. Lebih itu sih ngejelasin. Terus ya, oke. Sepakat bang. Nah, jadi kalau ngomongin virtual mobile adventure itu ada lima prinsip yang harus digunakan tadi. Adanya video conference. Kedua, adanya aplikasi, Bang. Jadi peserta itu dikunci oleh kita, itu melalui aplikasi. Peserta nggak mau join, nggak usah ribut panitia. Nggak usah ribut. Karena yang ngejar tuh peserta. Peserta yang lain. Gimana caranya meng-engage antara tim leader sama tim membersnya, gitu loh. Ya kan? Mereka punya tanggung jawab, mereka punya integritas, punya responsible, gitu ya. Itu yang kedua, adalah aplikasi. Yang ketiga, supaya dapat tampilan realnya, ya, supaya dapat tampilan realnya, seperti seolah-olah dalam kelas indoor atau outdoor ada fasilitatornya, gitu loh bang. Ada fasilitatornya. Fasilitator tuh yang betul-betul mengarahkan peserta, bukan mengarahkan ya, maksudnya memfasilitasi peserta, ya, memfasilitasi kebutuhan peserta, bahkan termasuk kebutuhan di dua platform tadi, gitu loh bang. Fasilitator tuh sekarang yang biasanya kita di fasilitator outbound, mereka biasanya kan pakai sepatu, bawa ini gitu kan, udah bawa toa nih gitu kan, gayanya kan itu, pakai topi gitu ya, gitu. Sekaligus turget ya. Fasilitator zaman sekarang yang pertanyaan, bang, kalau gue jadi fasilitator virtual apa pertanyaan? Nomor satu, laptop lu berapa RAM? RAM-nya berapa gitu ya? RAM-nya berapa? Gue masih 4 bang, mati lu 4 lo gitu, gimana mau ngangkatnya gitu loh ya kan, gitu. Itu tuh jadi ini aja. Jadi paling nggak ya RAM-nya 8 lah gitu loh ya kan. Kalau ngomonginnya ya masih Core i5, Core i3 oke lah gitu. Yang penting RAM-nya dinaikin gitu loh ya kan. Kemudian dirapihin lah itu apa namanya sistem yang ada di komputernya supaya nggak crash gitu ya kan. Nah, itu yang dibutuhin. Jadi bukan hanya sekedar kemampuan untuk fasilitasi, toolsnya pun harus advance, harus berubah gitu loh bang, ya kan. Kemudian dia juga harus paham dengan teknik untuk menjadi fasilitator. Selain dia memiliki toolsnya tadi, dia harus paham betul dengan platform video conference-nya. Kalau pakai Zoom ya dia harus nguasain bang Zoom-nya. Gimana cara breakout room, gimana dia mengedukasi untuk ngerubah template name-nya gitu ya. Banyak gitu kan, gimana kasih icon segala macam deh gitu kan, banyak. Nah, itu sorry gue potong Om. Itu lo bentuk pelatihan juga berarti buat teman-teman fasilitator. Jujur internally gue untuk fasilitator VMA gue ngadain workshop, dan gue ngadain tuh sampai 7 kali workshop bang. Ya. Yang satu hari itu kurang lebih sekitar 2-3 jam gitu ya. Dan semua rata-rata levelnya mungkin madya ke bawah ya. Dari level muda, kalau di fasilitator itu ada muda, madya, utama gitu ya. Yang kemarin gue engage adalah level-level muda dan madya gitu loh. Ya, yang paling penting itu dulu cikalnya. Nah, selain si fasilitator menguasai toolsnya tadi, selain video conference, dia yang paling penting adalah menguasai dari aplikasinya yang disiapkan tadi bang. Jadi udah ada 3 tuh bang, ya kan? Dia harus ada punya ininya, device-nya, dia harus punya mengerti dengan Zoom conference-nya, video conference-nya. Yang kedua adalah aplikasinya, gitu ya. Ini tugasnya ini nih, udah tugasnya si facilitator. Berarti kan udah ada 3 tuh bang. Yang prinsipal tadi adanya video conference, adanya aplikasi, adanya fasilitator. Ya. Toolsnya lagi bang, ada Marshall on Location namanya bang. Marshall on Location itu menjadi ya.
Martial location itu ibaratnya bahasanya gini, itu menjadi visualnya peserta ya. Ketika mereka misalnya perjalanannya menuju ke Medan gitu ya. Oke. Gitu ya. Ke Makassar. Ada yang ibaratnya ada yang relay gitu ya. Kalau TV kan bahasanya kan relay nih Bang, ya. Yang ngirim gambar. Toh aksesnya masuknya ke Zoom. Berarti live streaming itu ya? Live bentukannya bukan live streaming Bang. Mereka pakai smartphone. Oke, jadi kayak model Nge-zoom video biasa Bang. Nge-zoom biasa, kalau nge-zoom biasa. Kalau iya nge-zoom biasa, kan mereka tinggal menggunakan ini kan pakai kuota kan, gitu ya. Iya, iya. Nah, tinggal ibaratnya yang penting Kameranya si handphone. Kameranya kamera handphone. Oke. Nah, kameranya kamera handphone. Jadi tugasnya fasilitator bener-bener harus detail, Bang. Ketika masuk ke ruang breakout room, tugasnya si peserta harus mempin misalnya kan. Kalau gambarnya musik gede kan dipin. Ya kan? Iya, iya. Ya, itu tugasnya fasilitator untuk mengarahkan tadi, Bang. Gitu. Jadi ada martial location pun ada persyaratannya, Bang. Nomor 1, ya kan? 1, dia paling tidak menggunakan smartphone yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Dia harus punya power bank, ya. Dia harus pakai prokes, dia harus membawa peralatan-peralatan kalau sampai terjadi hujan, gitu ya, Bang. Yeah. Nah, ini dia pun harus memiliki salah satu kompetensi adalah memiliki sertifikasi FASEL. Karena mesti paham nih, tektokan antara FASEL yang nanti di ruang virtualnya sama yang ada di lapangannya, Bang, gitu loh. Okay. Jadi secara pendampingan satu kelompok itu ada 2 orang, Bang. Satu grup ya. Pendampingnya. Satu grup itu 2 orang. Ada martial, ada facilitator. Berarti yang fasilitator yang ada di studio itu dia yang akan merecap pertanyaan dari peserta yang harus dilakukan sama si martial yang ada di lokasi gitu ya? Betul. Intinya dia mendampingi keseluruhan program tadi, Bang. Kalau untuk si fasilitator nggak usah di studio, Bang. Mereka berada di rumahnya masing-masing. Ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Makassar, gitu. Fasilitator tuh lebih enak. Mereka di mana aja bebas, Bang. Gitu loh. Yeah. Di mana aja, mereka di mana aja bisa gitu. Nah, itulah Bang yang menjadi terpenting tadi adalah video conference, ada aplikasi, ada fasilitator, ada martial on location. Satu lagi Bang yang supaya mereka bisa terbangun, ya kan? Kalau sudah ngomongin bentukan team building, biasanya kan mereka ada achievement Bang. Salah satunya adalah kompetisi biasanya gitu ya Bang ya. Ngapain misalnya gitu ya? Gua mesti kebangun tim gua, apa yang gua tuju nih gitu loh. Apa gua bikin skenario doang, apa bikin sandiwara doang nih seolah-olah kita tim. Ada achievement yang mereka sampai. Betul. Triggernya apa? Yang men-trigger itu adalah mereka berkompetisi salah satunya. Nah, di kompetisi tadi, Bang, aplikasi itu betul-betul bisa ngelihat langsung pergerakan kelompok dan juga peserta berada di klasemen berapa gitu loh, Bang. Itu real time scoring. Itu namanya leaderboard. Ya, jadi kalau misalnya misalnya peserta itu sudah mengakses aplikasi, dia tahu Bang, dia di peringkat keberapa nih? Kalau ada 100 peserta ada di peringkat 80, ke 7, ke 6, gitu loh Bang. Tapi itu dia aplikasi tahu. Itu lo korelasiin sama aplikasi yang lain juga atau mau lo develop sendiri lagi? Nah, kan balik lagi ke awal tadi Bang, gue gitu kan gue bangun nih Mobile Hunt Indonesia. Itu aplikasi yang betul-betul fiturnya awal dibangun ada 5 fitur. Ya, 5 fitur yang hampir sama dengan beberapa aplikasi yang ada di sebaran di luar lah ya gitu ya. Tapi gue tambahin Bang, kenapa? Supaya berbeda gitu loh Bang, supaya berbeda. Jadi fiturnya itu harusnya jadi 8. Nah, kalau ngomongin secara pengembangan tadi, gue ada beberapa yang sudah bekerja sama dan dia memiliki license untuk menggunakan si aplikasi ini Bang. Karena gue udah kerjain ini kalau ditanya gue jalanin ini pas pandemi, bukan Bang. Ini gue jalanin dari tahun 2018. Bentukannya bukan virtual, tapi adalah digital adventure. Oh, gitu. Kayak VR berarti ya? No, beda Bang, beda. Kalau VR kan virtual reality. Kalau ini kan mereka bergerak, tapi semua tasnya, semua clue-nya ada di apps. Nggak pakai kertas, nggak pakai WhatsApp, nggak pakai Instagram, gitu ya Bang. Kan ada yang bilang nih, wih programnya apa nih? Digital. Pakai apa? Pakai aplikasinya WhatsApp. Terus pakai apa? Pakai Instagram. Digital bukan? Nah ini yang masih tanda tanya nih. Kalau bahasa gue yang namanya digital bukan itu. Ya, untuk mendapatkan satu pola experience learning berbasis digital adalah satu, ya kan? Semuanya all at once, Bang. All at once. Maksudnya all at once adalah ada di satu gitu loh. Ya kan? Nggak pindah-pindah. Data storage-nya ada di situ, tugasnya ada di situ.
teradministrasi dengan baik gitu, filingnya ada di situ. Jadi ketika pelaporan pun ada data statistiknya, ada data analitiknya dilaporkan pada klien gitu kan. Apalagi kebutuhannya terkait mengenai capacity building gitu ya. Apalagi per individual. Bisa nggak? Ini bisa gitu loh Bang. Tapi tinggal balik lagi nih, kebutuhannya apa gitu loh. Programnya apa? Kan di experiential ini macam-macam Bang. Ada programnya yang bersifat recreational, ada hanya edukasi, development, atau satu lagi yang jarang banget itu namanya therapeutical gitu loh. Tapi yang biasa bermain adalah yang bermain kebanyakan di tiga ini. Mainnya adalah di rekreasi, edukasi, dan development. Itu Bang, yang main. Nah, balik lagi ya Bang, termasuk ke VMA tadi Bang. Nah, dari 5 platform ini Bang, ini bukan hal yang mudah Bang, gitu loh. Untuk tim internalnya sendiri bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena dari 5 ini, kita mesti nyiapin admin untuk aplikasi. Karena ketika mereka si peserta mulai program, itu ada admin yang nongkrongin, memantau terus pergerakan dari setiap kelompok, Bang. Gitu loh. Memantau terus. Kenapa? Karena untuk dapat data-data tadi, Bang. Yang di server berarti ya, yang ada di MCR ya, Master Control ya? Betul. Dia harus masuk akses ke dashboard. Gitu, Bang. Untuk ngambil data. Kenapa? Karena ada beberapa, gini, Bang. Kan kalau kita ngomongin fitur di aplikasi itu ada yang namanya dia pakai foto ya kan, foto snap, ada video recording, ada QR code gitu ya. Kemudian ada Q&A, satu lagi pakai geotagging. Nah, untuk foto sama video Bang, belum ada aplikasi yang menggunakan sistem artificial intelligence Bang, ya. Masih susah Bang. Maksudnya gini, misalnya Bang JT sebagai peserta, Bang JT silakan berfoto dengan 20 peserta yang berada di Monas misalnya gitu, ya kan? Untuk mendetek 20 tadi, Bang, ya, kemudian dengan mukanya siapa, ini masih agak sulit, Bang, gitu loh. Buat gue masih sulit ya. Yang di luar pun masih sama, masih agak sulit. Ini masih manual, Bang. Jadi harus ada admin betul-betul 20 orang. Apalagi pertanyaan gini, misalnya gue bikin satu tas kemarin waktu yang acara di Singapura, Bang, yang di Singapura. Itu kan berarti kalau lo misalnya polanya kayak gitu, itu kan sama kayak lo misalnya anggaplah, let's say, belum pernah sih nyoba ya, misalnya digabungin sama kayak mainin yang apa, Pokemon Go itu kan dia kan nyari titiknya di mana segala macam. Betul Bang, hampir kayak gitu Bang. Tapi kan balik lagi, basis yang dibuat Pokemon ya Pokemon Go gitu loh, ya kan? Ya kan individual, dibuatnya rekreasi, fun gitu loh. Tapi kalau dibuatnya basisnya kelompok, teamwork, kan harus diinjek nih Bang, ya kan? Yang harus diinjek adalah muatan-muatannya. Harus diinjak muatan-muatannya tadi. Kalau kita ngomongin bentuk virtual ya Bang, bisa bayangin gini Bang. Contoh gue punya project yang pernah gue kerjain Bang. Peserta berangkat itu tanpa pendampingan, mereka berangkat ngumpul di Bandara Soekarno-Hatta, gitu ya Bang ya. Di Bandara Soekarno-Hatta tugasnya mereka adalah menginstal aplikasinya, gitu ya Bang. Ketika sampai di Changi Airport, ya, mereka turun, mereka dapat semua udah disiapin tuh Bang toolsnya. Mereka sudah masuk ke kuota segala macam, mereka sudah akses internetnya, ya. Mereka masukin passwordnya, masuk ke dalam tasnya Bang, gitu. Tugasnya dia itu nggak ada nggak ada yang dampingin Bang, fasilitator, nggak ada yang dampingin satupun. Jadi kalau pesertanya misalnya kurang lebih sekitar 40 dibagi 4 kelompok, berarti 10 orang satu kelompok ya Bang. Mereka akan berdinamika Bang. Nggak ada yang ngedampingin, tapi ada yang namanya tim kita namanya Marshall. Marshall itu buat digital adventure. Jadi jarak antara si Marshall dengan si peserta itu kurang lebih sekitar 20 sampai 50 meter, Bang. Jadi nggak kelihatan. Gue potong dulu. Kira-kira lo punya do and dance-nya nggak untuk misalnya ketika jadi peserta itu dia harus pakai spek handphonenya apa? Karena kan itu juga salah satu kendala teknis ya. Ya, betul, Bang. Kalau ngomongin requirement apa ya, tools requirement-nya gitu ya. Tools requirement-nya device-nya apa? Ini kita udah sebutin Bang di situ ya kan. Mereka harus menggunakan smartphone yang speknya apa gitu ya. Tapi kayaknya sih so far sih aneh gak ada kendala so far Bang selama ini. Kenapa? Karena kan gadget udah jadi lifestyle buat mereka Bang, gitu ya. Gitu loh. Bahasanya gini, handphone itu termasuk jaringan termasuk jaringan Bang, termasuk jaringan. Nah, termasuk jaringan. Software ada maksudnya gini Bang, kalau kayak Singapura, negara-negara semuanya aman sih Bang kalau terkait jaringan ya. Software aman. Kenapa? Tapi karena ada ini ya. Artinya nggak ada dari sisi lo itu di gamenya itu nggak ada
masalah waktu itu juga jadi penentu nggak ya? Maksudnya siapa yang tercepat dia yang akan leading duluan, karena itu kan juga salah satu kendala kan ketika kita mainin apa sesuatu fitur yang berhubungan dengan online ini, delay time. Jadi gini Bang, sebetulnya gini, kita nggak usah ngomongin mereka adu kecepatan Bang, karena kalau sudah menggunakan sistem digital tadi, yang mereka lakukan adalah mereka sudah tahu bahwa penilaiannya adalah ketepatan dan kecepatan. Ya? Jadi ngomongnya adalah akurasi Bang, akurasi ya, akurasi. Akurasi itu ada ketepatan dan kecepatan. Ketepatan menjawab dan kecepatan menjawab. Jadi gini Bang, kalau Anda balikin lagi tadi, ketika mereka sudah mendarat di Changi Airport dengan menggunakan platform Digital Adventure, mereka sudah menyelesaikan tas-tas yang ada di aplikasi, ya, tanpa pendampingan fasilitator, ya, mereka akan langsung berdinamika. Mereka langsung membuat sistem sama ketika mereka dalam satu kelompok itu sama kayak mereka membangun satu perusahaan baru Bang, gitu ya. Ada yang siapa yang menjadi tim capternya, siapa yang jadi navigatornya, siapa yang bagian logistik, siapa yang ngurusin. Mereka bikin job role Bang. Itu automatically. Masing-masing punya strategi gitu loh. Mereka cuma ngeliat di aplikasinya, silakan langsung menuju ke satu tempat gitu ya Bang. Misalnya silakan langsung menuju ke mereka setelah menginstal aplikasi itu, terus mereka ada set breakout room untuk masing-masing kelompok gitu ya, untuk mereka discuss untuk nuju gitu. Dan ya ada ini Bang, sebentar, aneh agak rubah nih. Kalau tadi sistemnya digital adventure ya digital adventure. Jadi bukan virtual, bukan breakout room nih. Kalau tadi misalnya bentukannya masih on-site ya Bang. Bentukannya kayak tadi. Jadi si peserta, aneh kita ngomongin on-site-nya dulu nih. Kenapa kita kan cerita masuk ke virtual nih Bang. Digital adventure ini tadi dilakukan buat itu. Jadi peserta terbang dari Jakarta menuju ke Singapura, masuk ke Changi. Di Changi mereka langsung melakukan perjalanan sendiri. Tiba-tiba pokoknya ketemu nanti di hotel tuh malam Bang, gitu ya. Semua pekerjaan itu ada di aplikasi di tasnya. Besok pagi mereka bangun sarapan pagi pun nggak disuruh Bang. Mereka karena udah ada di aplikasi. Mereka betul-betul harus obey sama tasnya. Mereka telat, mereka yang rugi gitu loh Bang. Jadi betul-betul mereka udah ngomongin bukan integritas lagi, disiplin pun mereka udah pasti di situ tuntutannya yang dilakukan oleh masing-masing kelompok gitu ya. Mereka jalan lagi 3 hari itu mereka dipandu oleh apps Bang gitu loh. Di apps gitu. Nah, itu bentukan adalah digital adventure, Bang. Nah, sekarang realisasinya dengan program virtual yang Anda bikin misalnya virtual mobile adventure gitu ya. Kan udah ada peserta nih, Bang ya. Udah ada peserta ya. Biasanya kalau Anda bikin program virtual mobile adventure itu misalnya kalau ngomongin durasi yang pasti berapa sih sebetulnya untuk program-program yang bersifat masih edukasi rekreasional, itu saran gue adalah maksimal dalam 4 jam gitu ya. Biasanya 8 sampai jam 12 atau sampai 1 sampai jam 5 gitu ya, gitu. Atau bahkan nggak usah lama-lama, 3 jam pun cukup gitu loh. Esensi dari program virtual team building-nya cukup 2 jam gitu ya. Tergantung kebutuhan sebetulnya itu, Bang. Nah, biasanya kalau yang aneh gunain adalah ketika nanti masuk ke pengelompokan, masuk ke breakout room, Bang, ya. Nah, di breakout room itu loh perjalanan-perjalanannya mereka lakukan. Mulai gimana caranya si peserta itu betul-betul merasakan virtual, tapi seolah-olah mereka melakukan perjalanannya, Bang. Gitu loh, ya. Iya, gitu, Bang. Ya, melakukan perjalanannya. Iya. Selamat malam, ada senior nih. Bang JT, ada Bang Agung nih. Ada Bang Agung nih. Ada senior gue nih. Nanti hari Jumat jadi bintang tamu. Widih, luar biasa. Mohon izin dulu, Bang Agung, ya. Ini senior gue soalnya nih. Gitu. Jadi balik lagi, Bang JT. Ini menariknya gini, Bang, ya. Bikin virtual team building tadi, kan kriteria untuk ngebikin produknya itu bisa macam-macam Bang. Bahkan kalau bahasa gue gini Bang, sekarang semua para IO, semua para IR provider ini semua mulai dari angka 0, ya, gitu ya Bang ya, mulai dari angka 0. Enggak ngomongin siapa yang dulu berkiprah di IO 20 tahun, ya, gitu ya Bang. 5 tahun, setahun gitu loh. Mau dia 50 tahun main di IO, fine. Hari ini gitu loh ya kan, masa pandemi ini kita betul-betul dari 0 semua, dari angka 0. Kenapa? Benar. Dari angka 0 semua gitu loh. Bensin semua nih, berawal dari 0 nih. Bener Bang. Kenapa? Karena sama-sama mereka mesti mulai dituntut untuk kreatif tadi Bang, gitu ya. Kreatif tadi. Kalau nggak kreatif, ya sudah. Berarti dia akan bentukannya adalah dia akan shifting, ya kan? Akan shifting. Atau misalnya kalau dia nggak kreatif, ya udah tinggal nunggu saatnya pandemi ini selesai gitu loh, ya kan? Yang kita belum tahu kapan sih selesainya gitu loh, ya kan? Nah, gitu ya Bang. Nah, jadi produk yang kalau di produk gue Bang, jujur sebelum program itu di launching ya, kita memang penguatan di tim internal Bang. Itu kurang lebih
masa inkubator untuk si produk ketika Anda bikin program itu kurang lebih 3 bulan. Pendalaman workshop dulu ke fasilitatornya. Workshop, segala macam ya berarti ya. Bener Bang, gitu loh. Kenapa? Karena ketika muncul ini pun ini supaya ketika masuk ke pasar ini Anda harus melakukan riset analisis dulu Bang, gitu loh. Anda udah harus pakai market riset dulu. Yang pertama gini Bang, VMA Bang, Virtual Mobile Adventure itu kan satu produk Bang, ya. Tapi ada 3 version Bang, gitu loh. Ada 3 versi. Ada versi 1, versi 2, versi 3. Gitu ya, Bang? Iya. Nah, menariknya gini, Bang. Yang gua ceritain tadi, Bang, ada 5 prinsip penting tadi yang di VMware, itu ada versi 1, Bang. Harus ada video conference, harus ada aplikasi, harus menggunakan fasilitator, harus ada Martian location, dan harus real-time scoring kepada peserta. Itu adalah VMware versi 1. Which is memang harganya akan sedikit lebih mahal, gitu ya, Bang? Tapi kalau ngomongin dampaknya, jangan tanya. Kenapa? Karena toolsnya ada di situ semua. Gitu ya. Ada yang namanya versi 2, Bang. Versi 2 itu tanpa Martial on Location. Gitu, Bang. Ada fasilitator, ada yang ngedampingin dalam satu ruangan breakout room. Tapi nggak ada Martial on Location. Versi 2 ini, gue kembangin, Bang. Ini untuk perjalanan luar negeri. Contoh, misalnya. Gini, Bang. Contoh. Kan kalau yang versi 1 mah gampang lah, ya kan? Kalau versi 1 gampang. Maksudnya gini, dalam arti gampang. Yang versi 2 itu real on-site atau bentuknya virtual untuk template-template di luar negeri itu? Bentukannya virtual, Bang. Bentukannya virtual. Gue kasih gambaran dikit, Bang. Kalau yang Virtual Mobile Adventure versi 1, kan kalau ngomongin Martialnya kan ada di Makassar, berarti orangnya di Makassar dong, Bang. Betul ya? Yes. Jadi ada nah, kalau gue fasilitator ya. Bener. Ada Martial tadi, Bang ya. Istilah gue Martial ya. Ada Martial. Tapi kalau misalnya gue bikin program satu adalah program Virtual Mobile Adventure ke misalnya ke Korea, Bang, misalnya ya, ke Korea misalnya ya. Ke Korea. Gue biasa akan soldin adalah di versi 2 tanpa Martial Location. Kenapa? Nomor 1 ya. Kan pasti dia tinggi banget, Bang. Ya, tinggi banget. Nomor 1 ya. Nomor 1 gini, Bang. Apakah tim kita yang terbang ke Korea atau yang kedua kita menggunakan partner yang ada di Korea gitu ya, Bang? Ya, benar, gitu ya. Benar. Partner di Korea. Tapi kalau aneh gue bikin pakai partner Korea, kan ada kendala bahasa. Yes. Peserta gue orang Indonesia. Ya. Sementara di sana level-level untuk fasilitator sekelas Martial itu mereka pasti bahasanya masih bahasa Korea, Inggris masih terbata-bata. Agak ribet, Bang. Sementara komunikasi paling penting di virtual itu, bener ya, Bang? Benar. Makanya muncul versi 2 tadi, Bang. Jadi dirubah menjadi versi 2 tadi adalah tidak ada Martial Location tapi menggunakan tools lagi, Bang. Gitu loh. Si peserta menggunakan untuk masuk ke aplikasi, tetap aplikasi, tapi ketika masuk menuju ke tempat-tempat itu didampingi fasilitator itu secara virtual. Kalau ditanya misalnya, "Bang, itu pakai apa, Bang?" Gitu ya, Bang. Gitu ya, Bang ya. Itu pakai apa sih platformnya kalau yang versi 2 gitu ya. Versi 2, ya udah. Aplikasinya ini aja deh. Gua cuma keep 30% aja ya muatannya ya, gua keep ya. Karena kan jadi sedikit resipinya gue ya, Bang ya. Gitu ya. Benar. 70 gua share. 70% itu bisa menggunakan Google Earth. Gitu ya. Google Earth, Google Map sama tools yang ada di video YouTube. Itu bisa dipakai, Bang. Kalau misalnya silakan melakukan satu esensi program nilai, misalnya nilai budaya kerja integrity. Anda harus melakukan pekerjaan ini gitu kan, yang berada di kota ini gitu ya, Bang. Itu kan bisa menggunakan itu gitu kan. Gitu. Nah, tools model yang sesimpel Google Earth, Google Map, video gitu kan. Ada satu lagi, nah, kecuali satu aplikasi ini yang memang kita kerjasama gitu ya, pakai license. Nah, ini yang lebih akan mudah gitu loh, Bang. Nah, itu yang mewakili dari fungsi si Martial Location, Bang. Gitu. Nah, satu lagi, Bang, versi 3, Bang. Versi 3 itu nggak ada Martial on Location, nggak ada fasilitator. Itu dibuatnya adalah digital. Nah, ini kemarin gue pakai. Nah, berarti lo bikin 3D model? Pakai, Bang. Pakai. Gitu. Makanya kalau misalnya, kayak misalnya gini, Bang. Anda pakai versi 1, 2, dan 3, itu pakai gimana caranya, gitu loh. Si peserta betul-betul merasakan perjalanan itu. Misalnya, kalau ngomongin misalnya perjalanan dari Jakarta menuju ke ke Changi gitu ya, ke Singapura, ya kan?
peserta itu visualnya bener-bener mereka seolah-olah berangkat dari rumah ke Bandara Jakarta Soekarno-Hatta, ya Bang. Naik pesawat terbang, visualnya ada, mendarat, gitu kan. Selamat datang di Changi Airport, gitu kan. Sampai mereka masuk ke visual dari kotanya, itu dieksplor di situ, Bang. Kenapa? Kenapa? Karena mereka mesti dibangun, Bang, gitu loh. Tapi bukan hanya kita bikin video, Bang, gitu ya. Ini keunikannya dari teman-teman, harusnya ini menjadi kekuatan orang-orang expression learning. Gini, ketika video itu dibuat, muatan-muatan values, muatan-muatan yang menjadi pendukung untuk virtual team building, itu harus kuat, Bang. Gitu ya. Contoh misalnya, kita bikin video ini, perjalanan dari Jakarta ke Malang, misalnya ya, dengan pesawat atau dengan any kind of transportation, Bang. Mau pakai pesawat, mau pakai bis, mau pakai mau pakai kapal laut, itu kan bisa dibuat, Bang. Nah, itu siapa yang jago main 3D-nya, Bang? Gitu kan? Ini, Bang, sebetulnya kolaborasi penting adalah di teman-teman IO ini dibutuhkan untuk memberikan edit value visual yang diberikan pada peserta, Bang. Gitu loh. Jadi, Ane bilang, intinya di masa pandemi ini, kalau kita betul-betul mau akselerasi menuju ke arah ke sana nih, ya kan? Selama kita masih di inkubator ini, ya potensi-potensi itu mesti diambil, Bang, gitu loh. Mesti kerjasama dengan pemain. Gibernya Bang JT adalah pemain live streaming. Bang JT juga misalnya seorang di situ adalah show manajemennya. Ya kita mesti ke arah sana. Kalau ngomongin Bang, pasarnya lagi jelek, ya akan jelek, Bang. Kenapa? Kalau nggak diedukasi, nggak diaktifasi campaign-nya gitu, akan jelek gitu loh. Tapi ketika diberikan experience gitu kan, ketampilan show rapi banget nih. Kenapa? Karena pakai profesional show management. Tampilannya jadi bagus. Kenapa? Karena di situ memang mereka paham mengenai live streamingnya, gitu kan. Ketika delivery out-nya untuk di video conference-nya rapi banget nih ya, ininya untuk admin segala operatornya. Kenapa? Karena di situ ada yang nongkrong, Bang, gitu loh, nongkrongin. Nah, itu yang mesti diedukasi kepada stakeholder juga pengguna layanan virtual team building, gitu ya, Bang. Nah, itu ya, Bang, yang paling terpenting adalah yang Anda bilang tadi, virtual team building itu mengadopsi tiga tahapan tadi, Bang. Ya kan, konten creator-nya tadi, ini tahapannya banyak tadi, isinya di sini. Kalau ngomongin di content creator, kalau Anda bikin VMA tadi, berarti kan nomor satu tadi kan bukan hanya tools aja, Bang. Resource-nya pun paling harus komplit, Bang, gitu loh. Jadi harus ada aplikasinya, harus ada fasilitatornya. Kalau ngomongin market on location-nya juga betul-betul paham, gitu kan. Dua Indonesia harus jalanin semuanya. Terkait program itu mereka juga harus bisa merefleksikan dan memberikan the brief yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu, Bang. Nah, intinya, Bang, kebutuhan sekarang untuk di virtual team building itu rata-rata buat apa, Bang? Ya, kalau Ane ngejalanin kurang lebih sekitar untuk virtual team building ya, Bang. Kalau virtual team building nih, Ane dapat benang merahnya dari kegiatan virtual building yang Ane lakuin. Ya, kebutuhan perusahaan sekarang adalah ya kebutuhan sekarang perusahaan ada di 4 tahapan, ada 4 values ini, Bang. Kalau Ane yang paling butuhin, ya. Kalau ngomongin butuh integritas, profesional, responsible, itu udah pasti mereka udah punya values, Bang. Tapi untuk di masa pandemi, yang paling terpenting ada 4 values, Bang. Yang pertama, kalau Anda mau jelasin, mereka mesti paham versatility, Bang. Versatility itu keserbagunaan, Bang. Gitu ya. Si peserta harus betul-betul mempunyai daya jual, daya manfaat yang banyak gitu loh. Hampir kaitannya seperti multitasking ya, Bang, gitu loh. Ini kan dibutuhkan perusahaan, yang dibutuhkan perusahaan. Sama lah kayak Bang Jotom. Bang Jotom punya staff misalnya karena pandemi, misalnya agak sedikit pengurangan, tapi ibaratnya gimana caranya pekerjaan-pekerjaan di departemen lain bisa tercover, gitu ya. Benar. Iya gitu ya, Bang, bisa tercover. Jadi bukan masalah multitaskingnya juga, betul-betul banyak keserbagunaan ini betul-betul si peserta ini akan paham mengenai versatility-nya gitu loh, ya kan? Jadi yang pertama tadi adalah kebutuhan sekarang adalah untuk perusahaan harusnya para karyawan dan pegawai adalah versatility, ya, Bang. Yang kedua adalah komunikasi, Bang, gitu loh. Makanya kenapa gue nggak bisa dilakukan perjalanan ke untuk VMA Eropa, ya kan? VMA USA model kayak gitu. Itu nggak bisa pakai nggak bisa pakai Marshall lokal. Kenapa? Karena peserta gue dari ini, Bang, dari Indonesia. Apalagi kalau apalagi bukan perusahaan yang memang nggak terbiasa dengan bahasa Inggris gitu loh, Bang, ya. Gitu. Nah, ini yang jadi penting karena komunikasi harus bagus gitu loh. Kan komunikasi ini pun juga kan karena
kalau ibaratnya secara komunikasinya nggak pas, ditambah lagi dengan lack of communication dari secara teknikalnya ada problem, ini kan nggak sampai ya bang, gitu loh. Jadi nggak sampai, gitu ya. Jadi nggak sampai. Nah, itu yang paling penting bang. Nah, jadi kalau ngomongin tadi, yang paling penting adalah versatility, communication, kolaborasi bang. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kenapa? Kolaborasi jadi penting. Banyak perusahaan-perusahaan selama pandemi mereka WFH bang, gitu loh. Mereka WFH. Yang terjadi apa? Mereka ya udah, mereka itu kan udah apa namanya, udah kesepian bang. Makanya ada istilah benefit dari virtual team meeting adalah combat loneliness, gitu loh bang. Mereka kesepian bang, sendirian, gitu loh. Karena biasa ada komunikasi sama teman-temannya, terus sekarang dia harus di rumah aja, semuanya ngerjain sendiri, nggak bisa diskusi langsung gitu ya. Betul bang, betul. Nah makanya itu yang apa namanya yang dibutuhin oleh peserta sekarang adalah itu salah satunya mereka mesti berkolaborasi, mesti banyak komunikasi juga gitu loh bang. Itu yang ketiga bang. Yang poin yang keempat ini paling penting, mereka betul-betul harus bisa bahasa gue adalah adaptability. Mereka betul-betul harus bisa beradaptasi bang. Oke. Gitu bang. Pengalaman experience apa sih sebetulnya bang? Adaptability gini bang. Adaptability itu adalah ya, kenapa aneh bikin banyak platform nih bang? Udah masuk Zoom Conference pakai aplikasi, gitu ya bang. Contoh bang, ada satu klien aneh dari perbankan ya, bikin program, mereka acaranya waktu itu adalah kick off meeting, ya. Hari pertama itu mereka pakai platformnya pakai Webex, bang. Hari kedua, hey Sofyan, kasih mereka yang betul-betul mereka adalah betul-betul paham mengenai adaptability. Ya udah berarti kan banyak tools yang harus dipakai, Bang. Mereka dari hari pertama mereka menggunakan dengan Webex, ya. Paginya mereka sebentar pakai Microsoft Teams. Siang di program gue, Bang, gue rubah pakai Zoom. Ditambah lagi mereka harus akses masuk ke aplikasi. Ya. Terus mereka ketika masuk Marshall on Location, ya, karena gue bikin multi-city, Marshall on Location-nya orang Bali. Logat komunikasi udah beda, Bang. Iya kan? Ketika ngomongin kanan kiri, mereka bukan kanan kiri, mereka barat, utara, selatan atau timur. Itu bang, udah beda komunikasinya, gitu ya. Ketika masuk ke Makassar, pola komunikasi pun udah beda, gitu loh. Area, jadi sebetulnya, gitu ya, area wilayah segala macam ya. Betul. Jadi kalau ngomongin esensi yang ada di virtual dengan onsite, buat gue bang, ya, dahsyat nggak di virtual? Buat gue dahsyat bang. Gitu loh. Buat gue dahsyat. Kenapa? Karena, gitu loh. Untuk ngedapetin refleksi peserta, karena kalau program training itu untuk ngedapetin refleksi peserta itu kan adanya kan di skenario-skenario yang dibuat dalam bentuk tantangan ya bang, gitu loh. Tantangannya kan kalau onsite kan biasanya dibuat-buat bang. Kalau ini kan nggak dibuat-buat, real. Mereka ada kendala sama komunikasi, ya kan? Mereka ada kendala sama internet connection, gitu. Gimana menyikapinya, gitu loh bang, ya kan? Ini real gitu loh bang. Jadi kalau dibilang gimana caranya si peserta betul-betul merasakan dan gimana program ini menjadi dahsyat gitu loh. Virtual team building menjadi dahsyat dibandingkan dengan program sebelumnya yang sudah ada on-site team building misalnya gitu. Itu menjadi delivery teknik kita, gimana kita bisa nyampein ke si klien tadi bang, gitu. Nah ini menarik sih. Dari apa yang lu jelasin ini daging semua gitu. Pasti sobat-sobat ngobras ini juga dapat banget ya. Gue langsung, ini langsung imajinasi gue langsung liar nih, gitu. Karena yang menarik adalah yang lo lakukan ini akhirnya pada kesimpulannya yang gue ambil sebelum kita lanjut, lo melihat dari sisi bukan cuma sebagai orang kreatif yang bisa membuat perpindahan atau migrasi dari adaptif situasi offline ke online karena kita pandemi, karena kan tadi lu udah cerita sejarahnya juga bahwa lu ternyata udah pakai digital system itu dari tahun 2018 kan gitu. Nah ini sebenarnya kalau bahasa gua improving ya, gitu. Lu melakukan sebuah improving yang ini bukan pivot ya kan, seperti yang tadi lu sampaikan, ini adalah justru melahirkan unit bisnis baru yang harusnya itu 2 tahun lagi mungkin yang akan lu provide gitu, tapi akhirnya jadi lebih maju steppingnya ke depan 2 tahun lebih maju karena memang situasinya yang harus menggunakan serba virtual atau online gitu. Cuma satu catatan gue yang menarik itu adalah yang mungkin nggak semua teman-teman ini lakukan gitu, teman-teman event yang ini mungkin kita bisa share kan. Teman-teman event adalah apa?
lo melakukan yang namanya analitik HCM atau Human Capital Management gitu. Ya. Jadi human resources ini yang gue lihat apa yang dilakukan sama lo dan teman-teman di Aili ini menarik gitu. Banyak riset kayak tadi lo bisa dapetin insight bahwa gue catat nih serbaguna, ya kan, perusahaan ke depan itu berarti harus punya karyawan yang bisa multitasking, serbaguna, terus komunikasi juga harus bisa dengan situasi offline ataupun online, terus bisa melakukan kolaborasi, artinya sinergitas antar wilayah area itu tidak terbatas oleh waktu, dan yang terakhir adaptif, harus update dan upgrade dengan situasi apapun yang berkembang hari ini gitu, apalagi dengan situasi pandemi. Video conference itu kan sebelumnya udah pernah dimainin sebenarnya kan gitu loh, tapi hanya sebatas melengkapi dari orang-orang di wilayah atau di daerah yang tidak bisa hadir di Jakarta gitu kan. Hari ini ternyata kan pola video conference ini kan akhirnya dipakai dalam bentuk streaming atau webinar atau apa gitu nyebutnya di dunia event sekarang. Yang nantinya selepas pandemi pun ya pas semua memprediksi bahwa ini akan berlanjut dan akan makin berkembang kan gitu kan, karena bisa jadi yang kayak tadi lu sampaikan Om, ini tuh bisa jadi tools paket efisiensi ketika perusahaan itu memang tidak bisa mengirim karyawannya keterbatasan anggaran ke Jakarta gitu atau ke satu tempat kan. Nah, itu menarik sih gitu. Jadi tadi gue men-summary apa yang lo sampaikan ya Om. Terus gue mau nanya nih, dari sisi efektivitas ya udah dijawab, experience-nya tadi udah dijawab, engagement juga sudah dijawab. Terus dari sisi investasi, dari sisi investasi seperti tadi lo bilang bahwa banyak orang kan juga sekarang, apalagi IO ya, teman-teman di event itu banyak yang shifting gitu, dan ternyata lo bisa keluar dari situasi dan akhirnya bisa sukses dengan program baru lo ini. Kira-kira dari sisi nilai investasi kalau teman-teman boleh tahu itu besar nggak sih Om biayanya untuk scale up kayak gini nih? Oke, gini. Ini satu buat parameter ya Bang, buat parameter ya supaya agak mudah ya. Karena gini, kan kita kalau ngomongin tadi kalau gue mesti ngasih esensi dari program itu kepada klien adalah tadi mengenai mengenai versatility, mengenai collaboration, mengenai communication, mengenai adaptability. Ini pun terjadi di gua Bang, gitu loh ya kan. Gua harus berkolaborasi, ya kan. Mungkin teman-teman yang di Aili ini pun harus berkolaborasi dengan teman-teman para event owner gitu kan, atau dengan para travel agent gitu loh. Karena gini sebetulnya, esensi dari virtual team building ini nggak boleh salah kaprah gitu loh Bang. Dalam arti salah kaprah apa? Virtual team building ada kan esensinya team building Bang, ya kan? Team building, bentukannya dalam bentuk training gitu loh, bukan sekedar rekreasi doang gitu kan. Apalagi ya kan, apalagi yang pemahaman gue kan ke learning metodenya kan menggunakan pakai Cobb Cycle Bang, gitu kan. Gue pernah cerita ke lo ya Bang ya, Cobb Cycle ya, gitu ya. Cobb Cycle itu kan ada 4 siklus kan, pakai. Jadi peserta itu kalau misalnya ngebawain program di offline itu kan ada concrete experience-nya. Gimana? Nah, tantangan yang paling penting gini Bang, sebelum Anda masuk ke investasi Bang, karena ini mesti paham dulu. Ketika memindahkan dari onset menuju ke online gitu ya kan, gimana caranya si experience ini tetap harus dapat gitu loh. Concrete experience harus dapat gimana? Ini banyak tools yang harus digunakan Bang gitu loh. Jadi learning metodenya tuh harus tetap dapat. Jadi kalau ngomongin secara transformasi pengalaman si peserta yang didapat di virtual itu kan harus dapat. Jadi maksudnya gini, mereka betul-betul secara pengetahuan yang dihasilkan di program tersebut itu betul-betul tercipta dari kombinasi memahami dan mentransformasikan experience yang mereka lakuin Bang, gitu ya. Gitu ya. Maksudnya gini, terlepas dari metode itu Bang, semua rata-rata penggiat para virtual experiential learning ini adalah memberikan pelajaran langsung, ya kan? Langsung dan melibatkan seluruh pesertanya, bukan mengarahkan saja Bang. Bukan memberikan pelatihan saja, bukan coaching, ya kan? Tapi betul-betul adalah memberikan pelajaran, tapi dalam bentuk mereka dilibatkan dalam satu proses pembelajaran. Makanya dibuatnya concrete experience tadi, Bang. Nah, di situ mereka akan didorong untuk mendapatkan refleksi dari challenge-challenge yang dibuat tadi, Bang. Yang mereka lakukan tadi, gitu loh. Jadi, apa sih dapat pembelajaran experiential-nya? Mereka adalah memiliki keterampilan baru, ya kan? Sikap baru, kemudian
hal-hal yang sebelumnya mereka nggak dapetin bang gitu selama perjalanan hidupnya. Nah baru mereka bisa reflektifkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di pekerjaan. Nah yang terpenting di Cop Cycle tadi yang mungkin agak yang dilakukan oleh teman-teman di LA adalah ada concrete experience-nya, gimana mereka mengimplementasikan dari pelatihannya tadi, trainingnya tadi dengan reflective observation di masing-masing pesertanya, gitu kan. Kemudian baru mereka mendapatkan idea development-nya dan dijadikan sebagai experimentation untuk planning ke depannya, gitu loh bang. Nah, metode ini akan berpengaruh kepada metode pelatihan untuk si peserta. Nah, terkait mengenai investasi yang disiapkan untuk si peserta, gini bang, butuh kolaborasi antara teman-teman yang ada di ILI dan juga teman-teman yang ada di event owner salah satunya. Kenapa? Karena kalau ngomongin secara biaya, kalau nih bang ya, kalau klien misalnya tanya ke gue, Mas Sofyan, gue butuh program virtual team building, oke? Kalau gue kasih program virtual team building, ya di mata mereka mungkin nggak begitu asyik bang, gitu loh. Yeah. Kenapa? Yang kan banyak, kan Anda bilang tadi bang, gue bilang tadi, yang penting ada tahapan tadi mereka harus dapat gitu loh. Yes. Kontennya, ya kan, streamingnya sama video conference mereka harus dapat nih. Nah, yang ngebengkak itu bang adalah jadi mereka harus bikin tiga bagian dari budgeting bang, gitu loh. Terkait konten dari virtual team building-nya, terkait dengan technical dari live streaming-nya, ya kan? Terkait satu lagi dengan video conference-nya. Kita ngomongin di live streaming-nya kan biayanya nggak murah, Bang. Gitu ya. Kalau cuma pakai sistemnya asimetri gitu kan, tiba-tiba ditambah lagi dengan resolum lah segala macam lah dengan teknologi baru, itu kan jadi ngebengkak, Bang. Bener kan? Yes, benar, gitu. Apalagi, Bang, apalagi gue punya prinsip gini, Bang. Gue punya prinsip waktu zaman zaman offline, gue nggak terlalu mendoktrin kepada zero mistake bang. Ketika masuk ke online, bener-bener dijaga di zero mistake-nya. Kenapa? Semua platform, contoh misalnya kalau kita internet aja bang ya, internet ya. Ketika acara nggak boleh pakai satu internet connection, udah pasti dua dong, gitu ya. Gimana? Ya kan kita nggak tahu sejago-jagonya sekelas satu provider internet A gitu kan, tiba-tiba force major, tumbang tuh pohon. Kan nggak tahu ya bang, mesti ada backup bang. Gitu. Power supply, listrik. Sampai gue selama acara bang, yang bikin virtual event, nggak pernah pakai listrik bang. Genset mulu. Genset, ya. Padahal ada listrik bang, gitu ya. Kenapa? Untuk ngamanin, gitu loh. Dan termasuk sekarang gini, juga dimasukin ke genset, biar aman. Betul. Termasuk kayak device-nya, PC-nya, untuk untuk si streaming-nya. Itu kan... kan bisa terjadi, kan kita nggak tahu bang, namanya bentukan software, namanya bentukan, buat gue tetap ini adalah robot yang memberikan visual ke peserta, gitu kan, mau PC ataupun laptop dengan RAM yang cukup besar, 64 GB gitu bang, RAM-nya gitu ya, dengan teknologi yang bagus, ini gue tetap harus pakai backup bang. Kenapa? Supaya ada trouble satu pun bisa men-switch. Kenapa? Ketika satu program event itu, ya kan, misalnya udah kehilangan 15 detik aja, ya kan, daya view-nya si peserta itu akan menurun. Apalagi, gue punya tantangan adalah memberikan edukasi, bang, gitu ya. Edukasi. Di mata peserta, berarti persiapan gue nggak matang nih, gitu loh, bang. Itu, bang, yang kenapa jadi secara investasi itu akan berbeda-beda, bang. Bentuknya customize atau yang ready. Nah, kalau ngejawab pertanyaan tadi dari Bang JT, mungkin gue akan jawabnya dengan gini, bang, kita ada programnya namanya ready made ya, ready made itu ya udah kita ngejualnya program team building, tapi untuk visual technicalnya semua ya, urusan technical visualnya dilakukan oleh CEO misalnya kan, baik itu untuk live streamingnya sampai dengan video conference-nya itu dilakukan sama CEO. Aneh biasanya itu kalau ngejual adalah angka untuk ngejual peserta itu terbagi dengan sistemnya adalah sistem red card bang, gitu bang. Red card itu dibuat pakai paket ya, pakai red card paket ya. Betul bang. Jadi si red card itu biasanya kalau gue bikin program itu harganya tuh tergantung jumlahnya si peserta bang. Jumlahnya peserta, misalnya gini, kalau gue bikin red card itu misalnya peserta dari mulai 10 sampai 30 ya, itu pasti kan lebih mahal ya bang, gitu ya. Gitu. Kalau VMA gue itu kalau misalnya ada angka peserta 10 sampai 30 itu peserta bisa dikenakan per orangnya 750.000 bang. Untuk yang full version ya, versi 1 tadi bang. Kemudian kalau pesertanya sudah 30 sampai 50 itu agak berkurang bang. Misalnya 675 gitu ya.
Kemudian peserta dari 50 sampai 100 itu peserta dikenakan biaya 600.000. 100 sampai 150, 100 sampai 150 itu biasanya berkurang lagi menjadi 625 gitu. Sampai paling termurah itu Bang, kalau ngomongin full versionnya, itu aneh bikin sampai peserta adalah above 500. Di atas 500 peserta, itu dikenakan biaya 375 per orang tuh virtual team building-nya Bang. Oh, lo Gitu berarti ya. red card-nya itu per ini ya, per Per grup orang ya? Bang. Per orang Bang, per orang. Per orang ya? Per orang, iya betul. Per orang, tapi dibuat grup tadi Bang. Hitungannya adalah, aneh buatnya adalah 5 sampai dengan 20, 5 sampai 30, 30 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 150, 150 sampai 200, 200 sampai 300, 300 sampai 500, 500 sampai 1000, di atas 1000 gitu Bang. Gitu. Oke. Terus bertanya, emang ada Bang kebutuhan sampai 1000 gitu Bang ya? Sekarang udah mulai banyak Bang. Udah mulai banyak ya? Kenapa? Udah mulai banyak. Kenapa? Karena mereka mau ngerubah anggaran mereka untuk gathering itu bisa dilakukan untuk programnya, salah satu yang sisinya adalah virtual team building Bang. Gitu loh. Jadi apa ya? Ya itu Bang, kita punya tugas adalah mengedukasi market ya Bang. Ya, mensosialisasikan market ini betul-betul bisa apa namanya bisa didapat oleh si klien. Contoh gini deh Bang, ya, contoh gini Bang. Adil nggak sih gitu loh. Ya, adil nggak buat menurut lo Bang? Satu corporate ya membutuhkan program virtual team building gitu ya. Yang diundang adalah event organizer sama tour and travel. Ya. Teman-teman anggota AELI adalah expert di bidang program-program virtual team program-program team building, salah satu experiential learning gitu ya. Gitu. Kan yang terjadi adalah di teman-teman IO ataupun travel pasti akan bekerja sama atau bahkan membuat sendiri, meng-create gitu ya Bang ya. Sebenarnya teman-teman yang di IO ataupun di travel agent daripada ngurusin virtual team building gitu ya. Mendingan kemasannya dibagusin gitu loh. Karena untuk kemasan virtual team building-nya udah ada yang mikirin nih. Bener kan Bang? Effortnya jadi nggak pusing. Tinggal di brief tuh teman-teman providernya gitu, objektifnya apa yang dibutuhkan. Ya kan? Benar. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin nanyain tadi investasi, terus gimana cara mulainya, mungkin bisa langsung kolaborasi aja lah. Jadi ini program udah jadi, ini apps-nya mungkin juga udah jadi segala macam. Ini tinggal dikolaborasiin. Mungkin teman-teman di event juga pengen nyobain buat nawarin ini ke klien, bisa ya Om ya, langsung ke Om Sofyan gitu kan. Ya, bisa Bang, bisa banget. Jadi teman-teman AELI itu bukan hanya gue Bang, yang sementara ini memang nggak banyak Bang yang memang sudah move on menuju ke virtual team building. Ya, salah satunya gue masih tetap gue eksis di virtual team building. Ada teman-teman juga yang di Jakarta tuh ada 2 game management juga melakukan program berbasis virtual team building. Kemudian juga ada beberapa anggota perorangan juga ada gitu kan, di Jogja juga ada. Tapi nggak banyak Bang. Masih itu kan tuh mungkin masih kurang lebih masih di bawah 10 Bang yang existing ya gitu loh, di bawah 10. Yes, share proposalnya Om tuh, Om Boy siap Om Boy, siap gitu. Ya kan? Ya inilah pentingnya. Inilah kenapa Om salah satu hal yang mendasari gua akhirnya bikin ngobras ulang itu ngelanjutin ngobras itu kayak gini Om gitu. Jadi kadang-kadang mungkin message atau pesan-pesannya yang mungkin di-share di grup di komunitas itu mungkin nggak selalu aware gitu kan karena terlalu banyak chat gitu. Sehingga ruang-ruang diskusi yang seperti ini kita perlu untuk kita bisa sama-sama kasih solusi bareng dan itu bisa sinergi gitu. Kita bisa saling kerjasama nih untuk bisa keluar dan bertahan. Karena Om Sofyan nih dari set sebagai IO-nya dapat, dari sebagai asosiasinya dapat, karena kebetulan juga konsep lo ini juga banyak yang dipakai sama teman-teman AELI kan, kolaborasi dengan teman-teman AELI. Jadi gue lihat termasuk salah satu asosiasi yang akhirnya bisa survive gitu loh, dan bisa berkolaborasi gitu. Karena ya memang hari ini kan semuanya memang harus sama-sama kita duduk bareng untuk gitu, yang lu pernah buat yuk kita collab itu. Dan satu hal yang tadi jadi catatan gue menarik adalah cara perspektif lu dan kawan-kawan melihat ini adalah sebuah kuncian program
yang dimana program ini menganalisa dari sisi HCM itu tadi gitu loh. Karena nggak semua mungkin kita di side event organizer atau di side kreatif yang punya perspektif atau ilmu yang di sana Om gitulah. Ilmu inilah yang bisa knowledge inilah yang bisa kita share, yang bisa Om Sofyan share sehingga bisa mungkin jadi salah satu solusi juga buat teman-teman di dunia kreatif gitu. Jadi nanti ya itu Om Nara juga komen, boleh tuh Om proposalnya ya nanti langsung japri aja Om Sofyan. Siap. Bang JT, kita akan kasih gini Bang ya. Intinya gini, kan karena kan ngomongin kan kita balik lagi tadi ke market product and market fit-nya tadi Bang ya, gitu kan. Yes. Karena kan harganya macam-macam Bang. Gue aja kalau gue jujur kita baru ngeluarin produk ini total yang baru sekarang ini berjalannya adalah existing adalah tiga program generalnya tadi kan. Yeah. Ada Secret God yang berbasis memang escape games gitu kan. Ada Virtual Mobile Adventure berbasis untuk program-program bersifat adalah virtual trip ataupun amazing race gitu kan. Satu lagi adalah basic virtual team building. Nah, ini akan di-share yang dibutuhin ya Bang JT ya. Bolehlah nanti tinggal menghubungi Bang JT atau lewat gue juga nggak ada masalah. Bahkan teman-teman gue yang ada di asosiasi Bang, teman-teman ada gue asosiasi, nanti gue akan kasih semua kok Bang, gitu dikasih. Kenapa? Karena intinya tadi paling tidak ada beberapa masing-masing potensi untuk memikirkan secara fokus benar-benar secara in detailsnya, ada yang mikirin untuk team buildingnya, yang ngeberesin urusan streamingnya ada yang ngurusin juga termasuk dengan video conference-nya. Itu bukan hal mudah kok gitu loh, ya. Bukan hal mudah. Benar. Jadi itulah pentingnya kolaborasi ya Bang. Benar. Ya ini kita buka ruang diskusi juga nih buat teman-teman yang sobat ngobras. Boleh nanya kalau ada yang mau ditanyain gitu kan dari apa yang kita udah bahas ini daging semua sih dari awal start udah langsung panas ya. Catatan gue banyak banget nih tuh. Ya kan? Sampai di baliknya pun nggak muat ya kan tuh. Widih. Kalau gue tuh gitu Om, gue tuh orangnya suka belajar kan emang dari dulu. Jadi kalau sampai gue tuh sampai bini gue tuh sampai gila lo ya gitu kan, maksudnya udah panas pala gitu pulang-pulang ke rumah gue malah nonton podcast gitu. Jadi memang gue termasuk orang yang seneng sharing, terus seneng nonton yang sesuatu yang menurut gue ya seru gitu dan menambah wawasan gitu kan. Dan gue suka ngelihat updatean orang juga, termasuk updatean lo gitu kan, ketika updatean lo itu menarik nih, gue bilang nih kayaknya kalau diajakin ngobrol seru nih ya gitu Om Sofyan ya, karena lo punya perspektif dari scoop bidang lo yang tadi tentang team building dan menganalisa HCM itu gue jadi kayak mikirnya iya ya gitu loh, karena kan kita juga semua punya karyawan gitu loh dan kita punya perspektif gitu kan. Kenapa ya gue nggak kepikiran di situ? Oh iya keren juga nih gitu. Jadi cara berpikir lo itu yang ngebuat salah satu trigger gue juga untuk akhirnya bisa ngebikin program-program yang lain Om gitu loh. Jadi ya kayak kemarin yang gue sempat cerita sama lo kan, gue belum rilis tuh di sosmed ya kan. Jadi itu adalah salah satu hal yang akhirnya gue jadi belajar banyak sama lo juga, bahwa memang kita ini harus analitik pasar. Kita harus lihat kondisi pasar juga. Kita juga harus ngelihat needs-nya apa nih gitu loh. Dan ternyata dari analisa yang gue pelajarin ya itulah gitu kan, program itu yang akan segera gue launching juga gitu loh, bahwa sekarang lagi butuh needs-nya ini nih, lagi posisi semuanya lagi kayak gini, banyak yang kehilangan, jadi kita bisa support di partnya kita gitu. Ya, bener Bang. Ente bikin satu produk itu, gue juga nggak mau sebutin ya. Itu kan ente yang bikin nanti kan. Belum rilis. itu produk yang lu buat itu Bang. Kalau bahasa gue adalah lu bikin tuh namanya adalah lagi bikin disruption Bang. Gitu loh ya kan. Ngacak-ngacak dulu nih ya kan. Karena pasarnya belum kebentuk Bang. Pasarnya belum kebentuk. Gue banyak belajar juga dengan klien-klien gue gitu Bang. Sama Bang. Kalau gue kebanyakan adalah hasil dari refleksi ataupun insight program yang sudah dilakukan kan. Kalau kita di akhir tuh, kalau teman-teman AIL itu biasanya di akhir itu ada namanya debriefnya Bang, ya kan, menggali pengalaman experience apa aja yang mereka alami gitu loh selama program itu terjadi Bang, gitu ya. Nah itu yang jadi refleksi buat gue Bang. Salah satunya Bang, terakhir yang gue alami dengan satu perbankan tadi adalah yang terjadi adalah Bang, mereka ngerasain bahwa mereka masuk ke dalam namanya chaos theory Bang. Yes. Ya, chaos theory gitu loh. Jadi
Ya itu Apa tadi itu? Bang. Chaos theory itu apa? Chaos theory ini di sini ada jagonya nih, kebetulan ada kabin diklatnya gue ada di sini nih Bang, gitu kan. Jadi gini Bang, chaos theory itu adalah satu, kita ini kan lagi masuk pandemi Bang, ya kan? Kondisinya kan lagi chaos nih. Chaosnya kenapa? Kebijakan PPKM darurat diperpanjang gitu ya. Sementara apa namanya perekonomian masih berjalan Bang, gitu kan. Sekarang satu hasilan chaos theory yang berhasil, yang dicuat oleh Bang JT adalah keluar satu produk. Ya, yang orang lain belum tentu bisa lihat itu sebagai bentuk produk gitu loh Bang. Gitu ya Bang. Nah, itu Bang. Jadi chaos theory itu bisa kita manfaatkan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk memanfaatkan situasi tadi Bang, gitu loh. Ya. Jadi Bang kayak gini, Bang JT tiba-tiba dimasukin dalam dalam situasi pandemi jebret gitu kan. Gua ada di sini nih gitu kan. Gua mesti survive nih, gua mesti struggle gimana caranya nih gitu loh. Kayak gitu Bang. Ya kan? Gua nggak dipandu nih. Gua caranya gimana nih untuk apa namanya? Untuk gua tetap ngejaga prokesnya, gua tetap harus hidup gitu loh. Gua bisa tetap harus mengayomi keluarga gue kayak gitu Bang, gitu loh. Banyak hal-hal yang terjadi Bang. Makanya ini yang menjadi penting tadi Bang di program virtual team building ya. Gue cuma bilang gini Bang, ya. Gue cuma bilang gini. Experience yang didapatkan di program virtual team building nggak akan dapat gitu loh. Nggak akan dapat kalau ya sisi dari kontennya itu nggak dioptimize ya. Kedua, live streamingnya pun tidak dioptimalkan, dipersiapkan dengan baik. Video conference-nya pun tidak dilakukan profesional. Gue akan bilang, virtual team building lu pasti nggak akan berimpact tinggi. Gitu Bang. Ya. Kenapa? Karena tiga instrumen ini penting. Benar. Makanya kalau ngomongin harganya berapa, ya udah tuh kalau ngomongin harga virtual team building-nya sekian. Ya kan? Yang bisa dilakukan teman-teman IO apa? Itu kan masih ada tuh kuenya tuh, ya kan? Live streaming-nya, show management-nya, video conference-nya, studionya, lighting-nya, mic-nya, device-nya, banyak Bang masih Bang, gitu loh. Nah, jadi jangan menuntut misalnya gini Bang, karena ada beberapa klien misalnya gini, ya Pak, gue pakai ini aja ya Pak, virtual, pakai Zoom conference, harganya berapa? 100.000. Programnya berimpact dong. Ya, boleh sih kalau mau jalanin. Tapi jangan tanyain sama program yang betul-betul yang kita sudah pikirkan jauh-jauh terhadap impact dari si program itu. Gitu Bang. Jadi ya hukum pasar lah ya gitu kan. Kalau mau dapat harganya yang mau dapat impact-nya tinggi, ya berarti kemasannya gitu kan, packaging-nya harus rapi, harus bagus. Dan karena virtual tadi Bang, kekuatan visualnya kepada si peserta betul-betul mereka harus dapat real-nya Bang gitu loh. Mata mereka ini dimanjain ketika terbang, ketika mereka berjalan, gitu loh Bang. Benar, gue sepakat sih kayak lo bilang tadi bahwa kalau lo menjualnya kan dari side program gitu kan, artinya program ini punya edit value-nya itu ini, gitu kan, terus punya objektifnya ini sehingga goals-nya ini gitu kan. Sama ketika kayak gue juga gitu, kalau misalnya dikomparasi dengan yang lain ya, kalau gue lebih ke eksekutor side kan gitu. Jadi ya kayak tadi lo bilang, lo punya program menarik, lo punya konten yang menarik, tapi ketika dieksekusi sama orang yang nggak ngerti rasa yang lo buat, atau nggak ngerti engagement yang lo buat, tools yang lo buat, itu akan hanya menjadi sekedar operating system aja gitu loh. Tapi nggak akan ada nyawa soul dari si event ini gitu loh. Itu yang ngebedain sebenarnya. Jadi benar gitu, gue sepakat sih bahwa strategik atau cara kerja dari setiap vendor atau IO atau show management itu pasti beda-beda. Itu yang jadi bondingnya, yang ngebuat ada site yang berbeda gitu. Ya bahasanya kan dikasih ininya sama, dikasih resepnya sama, dikasih bumbunya sama, tapi kokinya beda, ya pasti rasanya lain, masaknya pasti lain gitu. Oke Om, panjang sih ini, banyak banget yang diomongin ya kan, ini daging semua dan teman-teman ternyata menarik gitu, tertarik. Tertarik. Bang, ada satu experience yang agak rubah tadi cerita adalah gua ketika ada kebutuhan program virtual team building, gua mesti maparin satu presentasi Bang ya. Yang dulu presentasi itu bisa dilakukan cuma 30 menit, 45 menit, kemudian banyak chit-chat segala macam gitu ya. Ini agak berubah Bang gitu loh, untuk memaparkan program virtual team building. Mereka mesti dimanjuin dengan visual-visual yang biasanya tuh ibaratnya gue aja sendiri boring untuk mempresentasikan di 40 menit. Ini bisa sampai tembus 1,5 jam Bang. Untuk mempresentasikan. Kenapa Bang? Gue coba paksain Bang 30 menit, 45 menit, nggak sampai Bang, nggak paham. Gitu loh. Nah, nggak paham Bang.
mereka agak susah memahami, apalagi udah ujung-ujungnya larinya ke budget gitu loh. Ya. Pasti mereka akan wah aduh ini nggak make sense Tapi nih kira-kira gitu. gini Om, dari konsep program virtual building lo ini bisa mengakomodir semua departemen dan semua level ya, harusnya. Semua bang, semua. Oke, oke. Bahkan Dan itu lo pertama akan gua bikin pas program khusus ya. Berarti lo akan bikin program khusus untuk kepala, misalnya bagian senior leader kayak gimana, bagian staff gimana gitu ya. betul, itu kan arah ke sananya bang. Tapi kita kan kalau ngomongin marketnya kebutuhan sekarang tadi bang, 4 Iya, values iya. tadi yang gue jual tadi bang. Iya. Itu values yang ibaratnya mau dia levelnya adalah mau levelnya BOD kayak mau levelnya staff sampai security kayak itu semuanya yang dibutuhin itu dulu bang, gitu loh. Baru nanti tahapan berikutnya mereka masuk ke tahapan pelatihan berikutnya. Nah, yang gue buat tadi bang, untuk mereka ngedapetin experience-nya tadi bang, pas presentasi itu selalu gue kasih gimmick adalah mereka langsung trial run bang. Oke, untuk bisa ngerasain experience dan learningnya langsung ya. Benar. Kalau ngomongin cerita tadi kan kalau misalnya gini deh bang, kalau ngomongin kita satu virtual event kan, kalau ngomongin virtual event ya, ketika acara berlangsung, oke pak, nanti kita jam 8.00 kita preparation, nanti akan ada video countdown, timernya, ya kasih durasi 30-15 menit, ketika nanti selesai ada opening bumper break-nya, ada OBB, habis OBB nanti masuk lagi ke studio gitu kan, dengan ente pasti lo akan lebih detail lagi bang gitu kan, tampilannya yang medium apa yang wide atau segala macam gitu ya kemudian itu ditampilin bang sampai nanti saatnya masuk ke program virtual team building biasanya jam 9. Nah itu bahasa gue yang nomor 1, gue nggak bisa presentasi gitu loh bang, gue nggak akan presentasi di sini ya. Sekarang saatnya adalah experience now, mereka suruh langsung download aplikasinya, mereka rasain. Karena lu akan cerita ke semua peserta, gitu loh. Experience-nya. Bahasa gue cuma 1, menurut lu ada nggak impact-nya? Kalau menurut lu nggak ada impact, nggak usah diambil. Gitu loh, Bang. Jadi, detik itu juga mereka langsung masuk aplikasi, mereka selesaikan satu tugas, yang gue pakai adalah versi 1, versi 2 buat trial. Versi 2 dan versi 3. Ya. Ketika nanti acaranya menggunakan versi 1, fine, nggak ada masalah, gitu Bang. Jadi mereka udah nggak dapatin nih, gitu loh. Mereka ketika lihat leaderboard-nya mereka kelihatan, tasnya seperti apa mereka bisa kelihatan, gitu loh bang. Itu karena experience yang harus mereka dapat, gitu loh bang. Sampai misalnya tugas cuma 1 bang pas ini, bapak punya smartphone-nya di mana pak? Oh sebentar ada di sebelah kanan, oke diambil, tunjukin ke saya, udah. Oke pak, langsung muncul tuh bang, QR code, langsung scan, masuk aplikasi, download pak, install, oke, kasih langsung sign up, habis sign up langsung login, cari keywordnya VMA Indonesia, set masuk. Pak, passwordnya Pak, ini passwordnya masuk. Udah Bang, mereka langsung Bang beradventure secara digital dan langsung visual melalui video conference tadi, bentukannya virtual. Itu esensi dari virtualnya tadi Bang, supaya dapat gitu loh. Ya, dan secara salesnya pun juga lebih gampang ya, lebih mudah untuk kita bisa delivery informationnya langsung ke si klien ini dan dia bisa langsung dapetin impactnya gitu. Kalau memang ini bagus, ya berarti kan go ahead gitu, tapi kalau emang enggak ya kayak lu bilang tadi gitu kan. Benar. Ya. Oke, itu ini kita jadi masuk kalau ke sesi terakhir Om. Ini kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh juga langsung nanya. Ini kita masuk ke sesi terakhir sebelum kita akhirin malam ini. Karena ini bagus sih daging. Cuma kalau gua nggak ngerem nanti Om Sofyan ini nanti ketahuan semua strateginya, nanti bahaya. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, gua nggak apa-apa di share. Gua share bang, asli bang, gitu loh. Gua akan asli share gitu kan. Karena pasti setiap program itu akan ada secret recipe-nya yang dikunci bang. Gitu ya. Benar. Jadi Karena gitu, ada secret recipe-nya. Kalau gue bahasanya kita sharing aja gitu kan. Tetap aja yang namanya touching kan beda. Gitu. Iya betul bang, iya kan antara show manajemennya GT jangan sampai nama revenue gitu loh ya kan. Beda gitu, jam terbangnya beda gitu loh, tapi itulah kita lagi belajar gimana caranya betul-betul untuk mendeliver ini ke tim profesional supaya dapat bang ya gitu ya. Benar karena memang apalagi di zaman yang sekarang ya, maksudnya artinya gua pun kemarin jujur banyak belajar banget sih Om, gara-gara virtual ini juga akhirnya kita jadi banyak belajar banget. Dan memang benar gitu, ketika kita nggak paham manajemen online lah, zaman sekarang nyebutnya itu, nggak paham dengan cara kerja si streaming, dia pikir cuma kayak ngerunning talk show event gitu, off air gitu, terus dipindahin jadi live streaming, itu akan sulit gitu. Karena
Apalagi dengan berkembangnya sekarang ada Unreal Engine, ada asimetri gitu kan, pergerakan-pergerakan kamera segala macam itu juga menjadi satu isu di show management online kalau dia nggak ngerti cara kerja yang benar di streaming sistemnya gitu loh, karena dia akan salah memberikan direction dan clue, hasil outputnya akan berantakan gitu. Nah, itu benar gitu, akhirnya jadi tools program lu jadi nggak nyampe. Kenapa? Karena ada kesalahan teknikal yang dilakukan. Jadi memang ini adalah satu kesatuan yang tadi lu bilang 3 poin gua catat, itu konten, live streaming system untuk eksekusinya, dan platform VMA tadi itu yang gue pakai. Itu jadi kunci yang memang membuat program ini juga akhirnya jadi dapat impact yang memang sesuai dengan yang dimau gitu loh sama klien gitu. Ya, ya. Bang, mau nanya dong, emang bener apa nih? Ya backdrop kalau dibawa di gunung namanya jadi backpacker aja. bener. Gue benerin aja. Pertanyaannya lucu, oke. Line communication ini hadir, wah bahasan menarik nih. Iyalah, ini daging semua gitu obrolannya. Ini gue ini loh apa mendadak loh apa ngubunginnya baru tadi pagi Sofyan. Oke. Iya, Ada Bang Boy, thanks sharingnya sama-sama. Bang Boy, proposal nanti insya Allah di Japri ya. Ya, nanti di Japri ya. Di Japri. Teman-teman penonor semua nanti ini akan di Japri. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut nanti mungkin bisa langsung juga komunikasi ke DM JT Pro, bisa ke Om Sofyan juga bisa. Bisa langsung komunikasi biar langsung dapat apa impact dari program ini untuk bisa ikutan jualan dan kita bisa sama-sama keluar dari situasi pandemi. Kalau teman-teman juga sama-sama buntu nih, gue harus ngapain. Itulah fungsi ngobras. Ya, kalau ini sih saya tadi lihat pergerakan ketumnya Eli sama ketumnya Event Owner, kayaknya ada ketemuan nih malam ini, Bang. Ini tapi gue nggak tahu ya mau ngapain nih gitu loh. Tunggu aja deh programnya, mau di freeze nih grupnya nih. Ada pengumuman lagi nih kayaknya. Gitu. Jadi omong-omongan ini tetap akan ke sana tadi. Jadi kayak Bang Boy, jadi pasti produk-produk kita akan kita share yang jelas. Yang jelas adalah masing-masing secara spesialisasi produknya gitu ya, itu tetap diberdayakan. Yang bermain di event organizer, yang bermain di experience learning provider, ya udah masing-masing main di spesialisasinya. Jadi mudah-mudahan kolaborasi ini akan menjadi dampak positif dan juga benar-benar bisa ngebangun market baru ya gitu loh. Market baru dalam arti adalah memberikan sosialisasi terkait mengenai virtual event ataupun virtual team building, Bang. Gitu ya. Siap. Gitu. Om, closing statement Om terakhir Om sebelum kita tutup hari ini, apa yang mau disampaikan buat teman-teman semua sebagai Om Sofyan, sebagai Rat Venue dan sebagai salah satu DPP Aili, silakan. Oke. Statement gue untuk closing agak berat nih obrolannya nih. Ya. Intinya gini ya, kita bukan ngomongnya akselerasi bisnis dalam situasi seperti sekarang, dan gue yakin semuanya sedang melakukan bukan akselerasi bisnis, tapi kepada bisnis inkubatornya yang tadi yang dikembangkan tadi adalah bahwa kita betul-betul bukan berpikir mengenai profitabilitasnya, Bang, gitu ya, bukan profitabilitas, tapi bagaimana kita betul-betul mencari revenue ya. Yang penting banyakin closing dulu kan. Berarti kalau sudah banyak kita ngomongin revenue, pasti kita agak menyampingkan terhadap profitabilitas. Ada satu tugas kita, baik itu di kalangan Aili dan juga para teman-teman yang ada di event owner, adalah mengkampanyekan, mengedukasi pasar terkait program-program virtual event ataupun virtual experiential learning ini, gitu ya. Bahwa ya kan, untuk memberikan dampak positif, dampak impact yang cukup signifikan untuk para peserta, baik itu di virtual event ataupun di virtual experience ini atau virtual team building ya, butuh sikap profesional untuk melakukan platform yang dimaksud dengan kreatif virtual team building gitu ya. Tapi yang penting adalah bukan hanya untuk peserta. 4 values ini akan menjadi penting untuk teman-teman semua, adalah bahwa nomor 1 ya, pesannya adalah kita betul-betul harus bisa versatility.
ya. Yes. Yang seperti saya sampaikan. Yang kedua adalah bangun komunikasi yang intens karena ini menjadi penting untuk kita semuanya, ya. Yang ketiga adalah lakukan kolaborasi, ya. Ini menjadi betul-betul kita bisa menatap ke depan dengan visi yang sama satu sama lain. Dan yang terakhir adalah yuk kita sama-sama betul-betul bisa beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Kita beradaptasi bukan hanya mengenai platform aplikasi, platform dengan teknologinya, tapi kita pun bisa betul-betul secara perilaku kita beradaptasi dengan situasi masa pandemi ini. Dan ini yang akan menjadi kunci kita untuk bisa tetap menyongsong kebangkitan dari digital 4.0 ini. Betul-betul kita sudah bisa bukan hadapi lagi, sudah kita bersamai dan kita sudah rasakan. Iya, Gitu, Bang. benar. Cakep tuh closingnya. Ada 4 poin yang tadi gue catat ya. Jadi intinya teman-teman itu jangan lupa bahwa apa yang disampaikan sama Om Sofyan tadi itu menarik, daging semua dari awal sampai dengan habis, dan kesimpulan terakhirnya pun itu juga bagus tentang teliti, tentang kolaborasi, komunikasi, dan adaptif. Dengan situasi hari ini, kita harus benar-benar berani buat move on, dan banyakin sharing seperti ini, dengerin ini mungkin bisa kebuka jalan pikiran teman-teman sehingga bisa berkolaborasi dan menemukan solusi bagi usaha teman-teman masing-masing juga, sehingga kita bukan cuma bisa survive atau struggle di situasi hari ini, tapi juga bisa jadi sukses, gitu ya Om ya. Ya. Sip. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join di Ngobras hari ini sama Om Sofyan Red Avenue Indonesia. Jangan kemana-mana, besok juga kita akan masih sambung lagi dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih Om Sofyan buat waktunya. Dan sama-sama Bang JT. Dan ini statement terakhir gue sebelum menutup, seperti yang di awal, bahwa ini adalah obrolan perspektif dari gue sebagai moderator dan Om Sofyan sebagai narasumber. Dan ini adalah opini untuk kita sharing, karena biasanya kita sharingnya di off air gitu kan, ketemuan, kita ngobrol gitu kan. Ini kita rubah polanya karena kondisi pandemi, kita nggak bisa ketemu, kita rubah dari jadi online, dan ternyata obrolan ini tuh menarik kalau ini bisa didengarkan dan disaksikan oleh teman-teman semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jika ada kata-kata dari kami yang mungkin kurang berkenan atau mungkin berbeda cara berpikirnya dengan teman-teman, kami atas nama manajemen JT Production sebagai pelaksana Ngobras mohon maaf jika memang kurang berkenan buat teman-teman. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Stay healthy, tetap sehat semuanya, jaga kesehatan, dan keep skoy. Thank you Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.